Ulil Afidah. Oke, nama saya Ulil Afidah. Teman-teman bisa panggil saya Ulil atau Afi. Kameranya mati. Emang kamera saya mati ya? Emang nggak kelihatan kah? Wajah saya kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan, Bu. Iya. Kelihatan kok. Ya, Kelihatan kok. ini saya izin mengenalkan diri saya ke teman-teman yang pada belum kenal ya, karena banyak juga yang baru. Nama saya Ulil Afidah, teman-teman bisa panggil saya Ulil, bisa panggil saya Afi. Terus saya di sini akan memandu acara pada hari ini. Kalau teman-teman bertanya-tanya apakah saya adalah orang yang di belakang TikTok One Shot CPNS, iya, saya orang yang ada di belakang TikTok. Saya juga yang bikin e-course. Jadi teman-teman yang kemarin nge-request Zoom, di sini saya adain Zoom sama Kak Ratna. Teman-teman bisa bebas tanya apa aja yang kira-kira bikin bingung, bikin gelisah, atau bikin khawatir gitu ya. Tanpa berlama-lama ya teman-teman, materi pertama akan dibawakan oleh Kak Ratna. Nanti teman-teman boleh tolong disimak. Nanti Kak Ratna juga akan memperkenalkan diri langsung. Beliau ini lulusan tahun berapa sih? Beliau ini fresh graduate bukan sih? Beliau ini daftar formasi mana? Kemarin berapa skornya? Kok bisa lolos SKD? Terus kemudian sulitnya belajar SKD itu gimana? Beliau tuh sudah mempersiapkan berapa lama dan dapat skor berapa sih? Worth it nggak sih belajar mati-matian, semati-matian itu? Apakah itu akan menjamin skor kita tinggi? Apakah itu akan menjamin kita lolos sampai tahap akhir? Nanti teman-teman bisa kulik, bisa tanya, tapi nanti kita ini ya, ada sesi tanya jawab. Jadi kalau mau tanya boleh di kolom komentar. Nanti mungkin akan kita scroll up, nanti juga bisa raise hand. Nah, tapi kita mau masuk dulu ke materi pertama ya sama Kak Ratna. Nanti Kak Ratna langsung memperkenalkan diri langsung. Oke, boleh silahkan Kak Ratna, boleh masuk. Baik, terima kasih Mbak Ulil atas kesempatannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pejuang Waalaikumsalam, CPNS. Pak Joko. Ya, oke. Saya langsung izin share screen saja ya, berkaitan dengan materi yang akan dipaparkan. Apakah sudah terlihat dengan jelas, teman-teman? Aman? Maaf, iya, teman. Oke, terpotong tidak kira-kira ini tampilannya? Aman ya? Tidak, Kak. Oke, Mas. siap. Terima kasih atas responnya. Baik teman-teman, di hari ini kita sharing session ya, taktik one shoot ya, berkaitan dengan acara kita, pre-launching prediksi soal SKD 2024. Nah, sebelum lebih lanjut, izinkan saya perkenalkan diri teman-teman. Saya Ratna Intansari, bisa dipanggil Ratna. Kemarin Alhamdulillah ya, rezeki dapat CPNS di Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi saya formasi kemarin pilih di Kemdikbud teman-teman untuk formasi dosen. Nah, bahwasannya teman-teman di pagi hari ini saya izin menyampaikan nih pengalaman saya yang mana memang dramatis ya teman-teman, bisa dibilang dramatis sekali berkaitan dengan seleksi kompetensi dasar saya. Jadi kemarin teman-teman, saya ini merupakan fresh graduate lulusan Agustus, teman-teman. Agustus 2023. Jadi kemarin ketika muncul formasi CPNS itu selang 2 bulan ya, selang 2 bulan lulus. Nah, otomatis saya ini bukan orang yang berpengalaman, saya juga ya hanya waktunya mepet sekali ya teman-teman ya, 2 bulan ini untuk belajar SKD gitu, secara intens ya, secara intens. Nah, tapi pada dasarnya teman-teman yang perlu kita lakukan hanyalah berusaha semaksimal mungkin ya, menghabiskan usaha
menghabiskan kesempatan kita yang bisa secara maksimal kita lakukan, begitu ya teman-teman ya. Sehingga meskipun ya hanya 2 bulan itu secara intensif ya, maksudnya kalau bisa teman-teman dari sekarang sih lebih lagi ya teman-teman belajarnya, karena kan memang udah mepet nih. Apakah kita akan menghadapi CPNS 2024 itu 1 bulan kemudian ataukah kurang dari itu gitu ya. Pastinya harus lebih kuat lagi nih teman-teman di sini belajar dan berusahanya gitu. Karena tidak ada yang tidak mungkin teman-teman. Semuanya memang butuh pengorbanan di awal ya untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah, terkait dengan ini kedramatisan pada saat saya SKD ini. Karena saya itu ini teman-teman, skor di 373. Skor SKD saya 373. Nah, kemudian teman-teman, karena SKD itu kan 3 kali lipat daripada formasi awal ya, sehingga kemarin saya di urutan 41 daripada 42 yang masuk ke SKB. Itu dramatis sekali. Tapi teman-teman, alhamdulillahnya di 373 ini ada 4 orang yang nilainya sama persis ya. Jadi 373, hanya saja beda di TKP. Sehingga saya itu tertolong oleh nilai TKP. Karena kalau nilainya sama, itu kan nanti diambil nilai TKP yang paling tinggi begitu. Jadi dari 4 orang itu saya yang TKP-nya aman begitu ya teman-teman. Nah, itulah sebatas pembuka ya untuk motivasi teman-teman bahwasanya semuanya tiada yang tidak mungkin dan kita memang harus memaksimalkan apa yang bisa kita usahakan. Gitu teman-teman. Oke, lanjut. Nah, fight for your future teman-teman. Yuk perjuangkan mati-matian ya untuk masa depan teman-teman sekalian. Jadi bagaimana bisa ya? Rumusnya apa sih? Kok bisa melewati ya proses sedemikian terjalnya di CPNS. Yang pertama adalah dengan keyakinan teman-teman. Ya, tentu jelas ya. Keyakinan karena bertuhan. Jadi barang siapa di sini teman-teman yang masih sedikit ragu, sedikit kendor semangatnya teman-teman. Ayo manfaatkan waktu yang ada ini untuk lebih yakin. Untuk lebih yakin terhadap apa? Tujuan teman-teman di depan. Untuk bisa lolos CPNS 2024. Diyakinkan teman-teman diri sendiri. Pertama memang harus keyakinan daripada diri sendiri dulu. Baru nanti teman-teman bisalah untuk minta dukungan, minta restu dari orang tua atau mungkin keluarga dekat yang lain gitu. Tapi kuncinya adalah dari diri kita sendiri, teman-teman. Jangan fokus terhadap pesaing yang luas ya, karena CPNS ini kan cakupannya luas ya, apalagi nanti formasi Kemenkumham, Kejaksaan itu makin luas sekali. Tapi teman-teman fokuslah terhadap musuh dalam diri sendiri dulu. Kemalasan, kemageran untuk scroll TikTok yang bukan berkaitan sama CPNS atau liburan, nongkrong dengan teman-teman yang sebenarnya itu menjadi teman-teman bisa jadi wasting time gitu. Karena kita nggak ada waktu lagi nih, udah mepet. Sehingga kalau dari saya pribadi, teman-teman, saran untuk pejuang CPNS di sini, ya ayo fokuslah on the track. Jadi teman-teman udah nggak ada kesempatan nih untuk tengok-tengok yang lain gitu ya. Ya memang ada pesaing dari luar, tapi kalau kita masih masih kalah dengan musuh diri sendiri yang ada dalam diri kita, segala hal yang negatif itu belum bisa mengalahkan, ya kita kayak gimana bisa untuk mengalahkan pesaing yang lain begitu teman-teman. Jadi ayolah untuk fokus dan tidak ada lagi malas-malasan, tidak ada lagi keraguan gitu. Kalau nanti kita fokus semua afirmasi baik, semua energi yang memang bisa teman-teman kita serap ya, kita serap untuk fight gitu ke depan itu lebih banyak gitu. Jadi fokuslah
di tujuan. Ini kalau istilah lainnya ya pakai kacamata kuda, teman-teman. Jadi kacamata kuda hanya fokus terhadap satu jalan, satu tujuan, ya. Begitu. Karena kita nggak ada lagi nih kesempatan untuk istilahnya leha-leha, gitu ya, teman-teman. Berkaitan dengan itu tadi juga ada ya pedomannya, kita bertuhan sesuai dengan keagamaan masing-masing, teman-teman. Perkuat jalur langit, ya, gitu. Itu yang pertama. Oke, lanjut ya. Berkaitan dengan rumus kedua. Kenapa bisa sih ya? Karena tahu kemampuan diri. Ya, formasi di CPNS 2024 kemarin memang sudah genap ya sekian juta formasi. Dan kemarin juga kita bisa ketahui bersama bahwasannya di ini kedinasan itu kan sudah mulai ya teman-teman, sudah mulai seleksi pendaftaran. Kemarin juga udah ada yang konsultasi terhadap saya ya melalui pribadi gitu berkaitan dengan ini pendaftaran kedinasan. Jadi di sini teman-teman nanti misalkan kita sudah mulai nih CPNS pembukaan mau konsultasi apa ya saya terbuka teman-teman ya untuk diskusi baik pribadi maupun di grup. Jadi manfaatkan aja grup yang sudah ada ini gitu. Oh, barusan ada yang tercoret ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman nanti ya berkaitan dengan formasi ke depannya itu nanti saya juga akan menyampaikan ada dua formasi ya, kejaksaan nanti saya sampaikan, kemudian nanti Mbak Ulil ada menyampaikan berkaitan dengan Kemenkumham gitu ya sebagai pandangan teman-teman di sini. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian di semua instansi CPNS itu kan nanti ada dua jalur teman-teman. Dua jalur. Ada umum ya, umum dan khusus. Nah, ini berkaitan dengan pemilihan manakah yang cocok ya terhadap diri kita pribadi, apakah harus yang umum atau yang khusus. Biasanya khusus ini kan cum laude ya, teman-teman. Cum laude, terus habis itu ada lagi putra-putri Papua. Putra-putri Papua. Mungkin di sini ada teman-teman yang dari daerah timur ya. Sama satu lagi disabilitas. Nah, itu bisa dimanfaatkan apabila memang memenuhi ya persyaratannya. Nah, hanya saja teman-teman, ini kalau pengalaman saya pribadi ya, saya milih umum. Karena apa? Saya tahu kemampuan diri saya itu sangat lemah bagian TIU. Gitu, teman-teman. Nah, itu ya menjadi momok dalam diri saya memang ya, bagian TIU ini. Nah, akhirnya kenapa saya pilih umum? Karena kalau di umum ya, passing grade untuk TIU itu kan 80, teman-teman. Passing grade-nya. Passing grade itu KKM ya. Nilai KKM lah istilahnya. Itu 80. Kalau di cum laude beda lagi. Cum laude itu KKM untuk TIU 85. Begitu, teman-teman. Jadi lebih tinggi ya. Nah, kemudian ada nih isu-isu katanya kalau bahwasanya di cum laude ini memang apa ya, tingkat kesulitan soalnya juga agak lebih ditinggikan gitu teman-teman, karena kan putra-putri terbaik ya pastinya harus apa ya, menyandang gelar tersebut kan harus ada resikonya juga ya yang diterima konsekuensinya. Nah itu memang banyak isu bahwasanya tingkat kesulitannya lebih tinggi untuk cum laude begitu teman-teman. Nah nanti kalau teman-teman di sini ada juga yang memenuhi syarat putra-putri Papua atau yang disabilitas juga boleh dimanfaatkan gitu teman-teman. Keuntungan kalau di umum itu kan tadi ya soalnya standar, soal standar. Terus habis itu biasanya umum itu formasi yang dibutuhkan lebih banyak gitu teman-teman. Kalau yang khusus ini memang keuntungannya apa namanya lebih sedikit ya, lebih sedikit pendaftar itu karena sudah dipangkas ya dengan syarat khusus. Begitu teman-teman. Jadi kalau bagi saya pribadi pemilihan dua jalur ini harus hati-hati teman-teman. Karena berkaitan nanti dengan nasib ya. Nasib ke depannya seperti apa begitu. Oke, nanti kalau ada pertanyaan lanjut di room chat ya. Atau nanti bisa raise hand di akhir sesi diskusi.
Oke, kemudian teman-teman rumus yang ketiga adalah kerjakan kewajiban. Dari sekarang teman-teman tentukan goal. Jadwal belajar, latihan soal atau tryout. Nah, ini ada beberapa saran, rekomendasi dari saya, teman-teman tryout yang recommended. Sehingga nanti bisalah teman-teman untuk mengikutinya ya. Nanti ada juga kode voucher dari saya, teman-teman kalau misalkan teman-teman ada yang minat ya, menggunakan kode voucher dari saya itu ada potongan tersendiri kan lumayan ya teman-teman ya. Nanti bisa langsung chat pribadi ya teman-teman apabila ada yang minat. Kemudian ya bimbel ya teman-teman. Tapi ini sebenarnya opsional teman-teman. Kenapa opsional? Karena kalau pribadi ya belajar pribadi kemudian bisa sungguh-sungguh bisa konsisten dari awal hingga akhir itu juga nggak masalah teman-teman, nggak harus dengan bimbel gitu. Tapi kalau tryout, kalau bagi saya pribadi itu perlu karena harus manajemen waktu teman-teman, manajemen waktu dan kita menggali mana yang pas untuk strategi pengerjaan terhadap kemampuan kita. Kalau kemarin saya tuh dari tryout, saya coba banyak sekali tryout teman-teman baik yang berbayar ataupun gratis, itu saya yang paling pas ya. Paling pas itu strategi pengerjaan dari TWK dulu, kemudian TKP, baru ke TIU. Begitu, teman-teman. Nah, kemudian ini konsistensi ini yang agak lumayan sulit ya, teman-teman ya. Memang sih ini memang sulit untuk menjaga semangat, menjaga optimisme dan pola belajar ya. Memang agak sulit, tapi ya gimana? Kita itu masih berjuang, teman-teman ya. Pahit-pahitnya berjuang harus ditelan mentah-mentah ya. Jangan sampai kita lupa akan tujuan kita gitu. Tujuan kita besar loh teman-teman. Tujuan kita besar. Maka kalau ibaratkan mancing ya, mancing kalau ikan besar ya umpannya kan harus yang enak, harus yang besar ya. Itu usaha kita juga harus padan agar bisa mencapai target yang diimpikan. Gitu ya teman-teman ya. Ya, kemudian ridho orang tua, mohon doa restu, perbanyak amal baik dan segala sikap positif ya, afirmasi yang positif pokoknya teman-teman. Jaga itu ya untuk membersihkan segala halangan di depan. Kemudian ya tadi jalur langit sesuai agama kepercayaan dan jangan lupa untuk rayu Tuhan dengan keromantisan teman-teman ya. Jadi punya seni tersendiri ya dalam merayu Tuhan itu seperti apa. Baik, kemudian lanjut ke rumus selanjutnya. Fokus ke tujuan. Tadi juga sudah saya singgung, teman-teman. Berkaitan dengan tes SKD, itu tahap pertama yang harus teman-teman lakukan. Saran saya adalah ikuti simulasi dari BKN, teman-teman. Ikuti simulasi dari BKN. Biasanya ada titik lokasi tersendiri ya untuk simulasi. Kalau kemarin saya di daerah Semarang, teman-teman, yang dekat domisili. Saya domisili asli Batang. Batang itu berarti Jawa Tengah dekat Pekalongan gitu. Nah, saya ikut simulasi dari BKN itu di Semarang. Nah, mengapa teman-teman harus mengikuti ini? Kalau bagi saya pribadi adalah karena kita bisa lihat tampilan website daripada BKN Pusat untuk seleksi CPNS gitu. Jadi kita nggak kaget gitu ya teman-teman ya, kita bisa ada tampilan. Hanya saja hati-hati teman-teman, soalnya tidak sama ya, itu hanya sebagai latihan saja gitu. Tapi kita bisa mengukur kecepatan kita, kemudian mengukur pemahaman terhadap tampilan gitu. Kalau bagi saya pribadi teman-teman, saya itu tipe orang yang harus memang gimana ya, adaptasinya itu yang jelas gitu teman-teman. Meskipun itu dari website ya, dari tampilan komputer. Karena bagi saya pribadi kalau misalkan tiba-tiba aja gitu ya, tiba-tiba aja tanpa latihan itu agak kaget gitu teman-teman. Maka ini membantu banget sih, membantu persiapan mental, kemudian pemahaman kita juga. Nah, kemudian teman-teman di tes SKD itu nanti kan ada pemilihan titik lokasi tes. Pemilihan tilok tes ya. Tilok tes. Nah, ini teman-teman mempengaruhi apa ya? Rentang jadwal tesnya gitu. Jadi kalau saya di SKD ya, SKD itu saya pilih di Jogja, teman-teman. Saya nggak di Semarang, nggak tahu kenapa. Feeling saya pengennya di Jogja gitu. Alhasil apa, teman-teman?
saya itu pilih di Jogja dan ternyata rentang tesnya itu yang bukan kloter pertama gitu teman-teman. Jadi lebih dulu yang daerah Semarang itu ketika waktu itu. Nah, sehingga apa teman-teman? Saya dapat FR, file report ya dari berbagai sosmed. Itu pada membahas teman-teman. Banyak yang membahas sosmed TikTok, YouTube begitu ya. Itu juga membantu teman-teman. Itu strategi saya gitu. Jadi katanya kalau TIU jangan terlalu luas, banyak-banyak latihan soal hitungan gitu. Ternyata ya benar ya teman-teman, waktu hari HTS memang banyak latihan soal yang hitung cepat begitu. Jangan terlalu luas yang semisal peluang, kemudian rumus-rumus bangun ruang itu nggak muncul gitu teman-teman. Untuk CPNS ya, kalau kedinasan saya kurang paham, ini CPNS. Nah, kemudian teman-teman berkaitan dengan SKD ini ya, di berkaitan SKD ini ketika hari H, strategi saya adalah apa teman-teman? Dari H-2 itu sudah istirahat. Waktu istirahat. Jadi udah kayak apa ya, enjoy, santai, terus pasrah juga terhadap hasil, kencangi doa gitu. Jadi saya sudah nggak baca buku, saya nggak mengerjakan tryout. Itu strategi saya, teman-teman. Karena biar ya istilahnya memendap lah. Belajar selama ini itu bisa memendap, kemudian nanti ketika apa ya pengerjaan itu kayak dipanggil gitu ya, kayak dipanggil. Jadi biar nggak kacau gitu teman-teman. Kemudian karena saya dari luar domisili, akhirnya saya menginap. Itu juga strategi itu, menginap 1 malam. Agar ya fresh ya teman-teman, istirahat yang cukup, kemudian berangkat itu fresh. Saya itu di SKD ini dapat sesi 1. Jadi paling pagi teman-teman. Saya berangkat masih ingat jam 6. Jam 6, kemudian sampai di tujuan sekitar setengah 7. Itu langsung registrasi gitu teman-teman. Nah, kemudian pada saat pengerjaan itu cukuplah tenang dan fokus. Dah, teman-teman. Tenang, fokus. Pokoknya apa ya? Karena ini teman-teman, pengalaman saya kemarin itu di sebelah saya itu ada yang benar-benar gelisah banget dari tarikan nafas, kemudian gestur itu benar-benar gelisah banget dan itu sebenarnya sedikit mengganggu ya teman-teman ya, sedikit mengganggu. Hanya saja pada saat itu saya benar-benar meyakinkan diri saya untuk oke, fokus, yuk fokus gitu. Karena kan itu mepet teman-teman ya. Jadi mepet berdekatan gitulah, pakai PC berdekatan duduknya gitu. Jadi gerak-gerik sebelah itu paham gitu, tahu dan kedengeran gitu ya teman-teman. Kalau kita nggak ikut apa ya, nggak ikut memfokuskan diri sendiri, nanti takutnya terpengaruh gitu teman-teman ya. Oke, kemudian ada pengalaman juga depan saya itu ya, barisan depan itu terkendala apa namanya ini jaringan teman-teman. Jadi harus pindah. Saya tidak paham ya itu mempengaruhi waktu atau enggak. Tapi hanya saja kalau saran saya misalkan menemui segala kendala itu ya harus benar-benar kepala dingin ya teman-teman ya. Hadapi dengan kepala dingin. Pokoknya harus apa ya? Latihan lah teman-teman ya, latihan untuk mengendalikan emosi, mengontrol eh, apa ya diri kita gitu. Tapi memang memang kalau bagi saya pribadi itu lebih deg-degannya, lebih kerasa apa ya eh, feel perang, feel perang itu di SKD teman-teman daripada yang SKB gitu. Nah ini sedikit saya berikan pandangan saja ya teman-teman, pandangan untuk SKB yang dosen itu ada wawancara sama eh, tes tambahan. Kalau dosen kemarin micro teaching, tapi kalau yang kejaksaan, Kemenkumham itu beda lagi tes tambahannya. Itu beda-beda lagi gitu. Nah, kemudian itu kan non CAT. Nanti ada juga SKB CAT-nya, SKB komputernya gitu, teman-teman. Sesuai bidang keahlian. Oke. Ini karena kita fokus SKD udah ya. Tadi ya. Kemudian untuk TKP teman-teman
kalau saran saya itu nanti apa ya, sedikit sudah dipelajari teman-teman berkaitan dengan formasi tujuan. Karena kalau saya pengalaman pribadi, formasi dosen itu sedikitnya muncul di TKP. Jadi pembahasan tentang apa namanya job desk dosen, kemudian permasalahan yang berkaitan dengan dunia dosen itu muncul. Jadi kalau saran saya nanti ketika teman-teman pilih ya, pilih formasi tertentu ya udah dipelajari dari sekarang nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Gitu. Kemudian TIU tadi saran saya jangan terlalu luas belajarnya ya teman-teman ya, fokus untuk latihan hitung cepat. Terus banyak-banyak latihan soal gitu. Nah, ini TWK. Ini sebenarnya tricky juga ya, teman-teman ya. Banyak yang bilang tricky karena ya kemarin juga ada yang banyak tidak lulus passing grade bagian TWK. Karena kalau bagi saya pribadi TWK kerja 2 kali. Kenapa? Pertama, harus paham dulu materinya. Materinya seabrek banyaknya ya, teman-teman, tapi harus paham. Terus yang kedua, itu kita harus pintar-pintar menganalisis soal. Kemudian direlevansikan dengan materinya. Nanti ada contoh soal TWK, kita bahas ya. Oke, lanjut. Tapi sebelum itu saya izin untuk start dulu ya, teman-teman ya. Ya, agak lumayan lobet. Ya, oke, lanjut. Nah, langsung kita beralih ya. Bukan lagi pembahasan awal, kita sudah ke administrasi. Nah, kalau ini ya berkaitan administrasi itu banyak juga teman-teman yang istilahnya kalah sebelum perang gitu ya, termasuk dengan beberapa yang saya kenal gitu, karena beberapa hal yang tidak memenuhi syarat di administrasi ya harus gugur ya teman-teman, tidak bisa lanjut ke tahap SKD. Maka di sini ada sedikit taktik ya teman-teman. Pertama memang harus teliti. Kita itu diuji kelayakan, diuji kualitas diri kita sebagai aparatur sipil negara itu sebelum diterima. Jadi ya udah dari awal itu yang administrasi ini teman-teman. Bagaimana ketelitian kita, bagaimana perfeksionisnya kita diuji juga gitu. Karena semua berkas di-scan. Kemudian apa namanya aturan-aturan yang belibet ya juga harus diikuti gitu teman-teman. Maka kita diujinya dari awal gitu. Jadi ya jangan mengeluh ya, jangan mengeluh, tapi dilewati, dilalui dengan sungguh-sungguh gitu, dengan optimal gitu ya teman-teman. Agar benar-benar perfect ya, benar-benar sempurna, tidak ada kekurangan suatu apapun nih di administrasinya ini. Gitu. Jadi memang teliti ya, teliti terhadap apa ya berkas kita, data diri, kemudian berkaitan dengan ijazah. Kalau dosen hati-hati dengan linearitas gitu ya. Terus kalau di kejaksaan itu ada TOEFL ya, berapa skor TOEFL minimal ya harus dipenuhi. Itu kan harus teliti terhadap aturan. Kalau yang di 2024 memang belum muncul juknisnya ya, tapi ya udah kita pantau sama-sama. Selalu update info ya terhadap instansi yang dipilih teman-teman, karena kan memang beda-beda instansinya dan beda-beda juga nih persyaratannya. Jadi harus update info terhadap instansi yang dipilih. Itu ya. Jadi ikuti aturan teman-teman berkaitan dengan 2023 kemarin yang terbaru itu ya penggunaan e-materai. Jadi kalau 2024 ini kalau nggak salah ya tetap ada e-materai gitu. Nah itu harus diikuti ya dengan baik. Kemarin saya pembubuhan e-materai di Skill Academy. Itu recommended, teman-teman. Nanti bisa dicoba. Atau kalau yang lain itu ada pilihan langsung ke kantor pos juga bisa. Gitu. Kemudian teman-teman submit tepat waktu. Tepat waktunya itu gimana sih? Kalau dari saya pribadi itu tepat waktunya di tengah-tengah. Jadi tidak yang terlalu awal tapi juga tidak terlalu akhir. Karena kalau di akhir itu rawan
website down. Gitu, teman-teman ya. Baik, lanjut. Nah, berkaitan dengan kegagalan administrasi ini ada beberapa sebabnya, teman-teman ya. Jadi kalau pengalaman kenalan saya itu karena format surat tidak sesuai. Jadi dia menggunakan format surat 2021, padahal harusnya 2023. Terus di situ ada yang salah tanda tangan, harusnya tanda tangan basah. Jadi berkas di print dulu, tanda tangani, scan, baru pembubuhan e-materai. Tapi kemarin itu dia pakainya tanda tangan digital. Itu juga kurang tepat. Terus yang ketiga ada penulisannya salah berkaitan dengan suratnya. Surat lamarannya ada penulisan salah. Gitu teman-teman ya. Jadi harus hati-hati. Harus waspada di administrasi. Lanjut ya, ini cek administrasi seberapa saran ya dan tips and trick gitu. Bisa dibaca ya teman-teman ya. Nanti untuk memaksimalkan administrasi kita tidak ada kekurangan apapun. Oke, lanjut karena nanti gantian ya dengan Mbak Ulil. Nah, ini ada beberapa kesalahan pribadi saya yang saya akui teman-teman itu menjadi evaluasi. Sehingga saya ingin menyampaikan ke teman-teman di sini semuanya, para pejuang CPNS, hindari kesalahan ini. Yang pertama, belajar TIU terlalu luas. Jadi itu saya tipe soal yang, tipe soal, tipe orang ya, tipe orang yang apa ya, detail gitu teman-teman. Nah, TIU terlalu luas itu detailnya kayak rumus-rumus itu saya benar-benar pelajari gitu dan itu nggak ada yang keluar. Sayang sekali teman-teman. Jadi jangan terlalu luas TIU itu ya. Kemudian yang kedua, memaksakan diri mencapai target tanpa evaluasi. Ini teman-teman, saya stagnan ketika try out gitu, kok nilainya nggak sampai ya, kok nggak sampai target ya gitu. Tapi saya paksa nih untuk try out lagi tanpa evaluasi, ya, tanpa evaluasi. Jadi kalau saran saya teman-teman, satu try out itu dipelajari kesalahannya yang mana, langsung nanti ditulis juga ya, poin-poin yang perlu diperhatikan, gitu. Jadi kalau kalau pribadi saya kemarin ini sungguh kesalahan yang harusnya nggak terjadi ya, gitu, karena wasting time juga ya. Tapi nggak apa-apa lah. Gak apa-apa. Kemudian yang ketiga, kurang untuk life balance. Jadi saya itu terlalu fokus ya, terlalu fokus belajar sampai saya itu kadang menyepelekan kesehatan. Jadinya tumbang, sakit gitu. Harusnya life balance aja teman-teman. Iya belajar, iya sungguh-sungguh, iya teratur, ya konsisten, tapi jangan menyepelekan kesehatan. Kalau butuh hiburan ya nggak apa-apa ya, 2-3 jam untuk hiburan gitu. Tapi sesuatu hal yang berlebihan kan nggak baik ya, ya itu ya yang saya lakukan kemarin agak berlebihan karena ya gimana ya, saya pikirnya memang harus mendongkrak nih untuk SKD gitu ya. Nah itu yang di tempat hari HSKD terlalu tegang, memang saya akui terlalu tegang. Jadi saya itu ada beberapa part di TIU teman-teman yang menyebabkan saya stagnan di satu soal gitu. Akhirnya apa? Kehabisan waktu. Jadi saya ada satu soal yang belum saya kerjakan, tapi udah lap, udah hilang. Tampilannya udah hilang karena kehabisan waktu. Gitu. Jadi kalau nanti teman-teman ada soal yang memang nggak ada jawabannya ya, belum ketemu, udah skip langsung langsung move on gitu teman-teman. Jangan jangan stuck di satu soal gitu. Itu saya kemarin ada part stuck satu soal. Gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Itu kesalahan yang harus dihindari. Oke, masuk ke prediksi soal SKD 2024. TWK, teman-teman. Silakan, teman-teman. Saya beri waktu untuk membaca, kemudian menjawab. 1 menit ya. 1 menit sebelum ke pembahasan.
Oke, cukup. Sudah save jawabannya, teman-teman. A, B, C, D, E kira-kira yang apa? Ini hot. Bahkan kalau menurut saya sangat hot ini ya soalnya. Karena opsi A sampai E itu positif semua. Nggak ada yang negatif, ya kan? Maka, oke, kita bahas. Ideologi Pancasila cenderung tergugah dengan adanya kelompok-kelompok tertentu yang mengedepankan paham liberal atau kebebasan tanpa batas. Demikian pula paham keagamaan, ya, paham lagi ya, agamaan yang bersifat ekstrim kiri atau kanan. Gerakan-gerakan kelompok radikal merupakan salah satu ancaman nyata. Motif yang melatar belakangi gerakan-gerakan tersebut dapat berupa dalih agama, etnik, atau kepentingan rakyat. Nah, pada saat ini terdapat oknum atau kelompok radikal yang menggunakan atribut keagamaan untuk berusaha mendirikan negara dengan ideologi lain. Bila kondisi ini tidak ditangani dengan bijaksana, pada akhirnya dapat menimbulkan kemungkinan disintegrasi bangsa. Berdasarkan narasi di atas, salah satu sikap yang harus dimiliki setiap warga negara dalam menghadapi ancaman ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila adalah, nah, kuncinya adalah gitu teman-teman ya, baca cepat ya, tekniknya baca cepat, tapi juga sekaligus menemukan kata kunci yang tepat. Kata kunci yang tepat. Nah, gimana menemukan kata kunci yang tepat? Yakni dengan memahami konteks dalam soal ini tuh membahas apa sih yang sering disebut gitu ya. Kalau di sini yang sering disebut tadi berkaitan dengan ideologi ya, berkaitan dengan pemahaman, berkaitan dengan apa ya, juga ada keagamaannya juga yang menyebabkan disintegrasi atau perpecahan gitu. Itu poin utama dalam soal. Nah, terus diminta sikap yang harus dimiliki warga negara untuk menghadapi itu gitu ya. A, menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama dengan menghormati perbedaan keyakinan dan kepercayaan. Positif juga ya. Kita save dulu. B, menyuarakan aspirasi dan kritik secara konstruktif dengan mengedepankan dialog dan musyawarah. Bagus juga. C, menjunjung tinggi nilai Pancasila dan UUD dengan mengamalkan Pancasilais dalam kehidupan sehari-hari. Itu juga tepat ya sebenarnya teman-teman. Itu tadi disinggung tentang ideologi Pancasila. Oke, kita save dulu. D, meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik dengan menggunakan hak pilih dan memilih pimpinan yang berkualitas. Itu juga tadi sedikit menyinggung tentang kata politik. Ada singgungan. Itu ya, teman-teman ya. Yang E, mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah dengan menolak segala bentuk upaya separatisme dan terorisme. Oke, ketika seperti ini teman-teman, saran saya, analisis opsi jawaban yang tingkatnya setara, sehingga apa? Tidak untuk dipilih. Gitu. Kita bisa melihat opsi A sampai D itu semuanya masuk terhadap pengamalan sila Pancasila. Sila 1 sampai 5. Itu semuanya termasuk gitu ya, teman-teman ya. Menjaga toleransi dan kerukunan. Itu sila 2 bisa. Sila 1 juga termasuk nih, keyakinan dan kepercayaan juga ada singgungannya. B, menyuarakan aspirasi ini juga termasuk 4. Kemudian C, ini 1 sampai 5 semuanya ya. Karena Pancasilais kan. Yang D, politik lagi yang ke-4. Pemilihan pimpinan. Maka opsi A sampai D itu tingkatnya setara sehingga tidak untuk dipilih, teman-teman. Sehingga tersisalah opsi E, mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah untuk menjawab permasalahan disintegrasi bangsa dengan menolak segala bentuk upaya separatisme dan terorisme terhadap ideologi lain. Sudah selesai, terjawab permasalahan dalam soal.
Begitu ya, teman-teman ya, tips dan trik menjawab soal TWK. Semoga terbantu ya. Nah, baik. Sekiranya cukup ya, teman-teman dari saya. Closing, semua perjuangan pasti terasa berat. Tetapi terwujudnya ingin bukanlah tidak mungkin. Salam semangat dan perjuangan yang hebat, teman-teman, bagi saya kepada teman-teman pejuang CPNS di sini ya. Oke, kita akhiri sesi pertama dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Ulin. wabarakatuh. Iya, Makasih banyak Mbak Ratna. Mbak Ulin. Gimana? Mbak Ratna ini keren banget kalau lagi bawa acara ya. Beliau tuh bener-bener kayak guru ya kalau ngejelasin ya nggak sih, lembut, enak gitu ya. Wah, Tapi kalau ini lebih suhu Mbak Ulil ini ya. apalagi kalau lagi jelasin TWK tuh jujur ya, karena mungkin beliau dulu apa sih Mbak Ratna, IPS ya? Iya, dari IPS, saya SMA IPS. IPS terus bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga kayak kan TWK ada bagian bahasa Indonesianya ya Mbak. Betul, Itu betul. berarti kayak nggak usah belajar ya? Karena kan Mbak Ratna jurusan bahasa Indonesia. Kadang-kala nekat nggak belajar sih, tapi jangan ditiru ya teman-teman ya. Jangan ditiru. Iya, tadi tuh Mbak Ratna cerita tentang apa sih namanya pengalaman, Iya, betul. terus tips dan trik kesalahan saat belajar, Iya. apalagi saat belajar TIU yang dimana Mbak Ratna juga cerita ngapain pakai ngafal rumus. Karena beliau ini biasa sangat mudah menghafal ya teman-teman, makanya kenapa TWK-nya ini kuat. Ya kan, saya juga heran sih kalau beliau lagi ngejelasin di grup atau misalnya saya tanya gitu, beliau tuh bisa ngejelasin langsung nyangkut gitu. Ini tuh sila keberapa, ini tuh gini penjelasannya, sedangkan saya ini yang lebih pede sebenarnya kalau dihitungan, ya kok bisa kayak gitu. Ternyata memang ada trik tipsnya ya, Mbak Ratna. Kira-kira kalau yang nggak kuat hafalan tuh bisa nggak sih belajar itu dalam waktu tidak banyak? Karena kan sebentar lagi ya Mbak buka katanya, bisa nggak? Iya, sebenarnya bisa aja sih Mbak Ulil. Jadi pokoknya kalau dengan waktu yang singkat ya bacalah, istilahnya minimal itu baca. Kalau misalkan masih ada waktu dan keinginan lagi ya berarti ditulis poin-poinnya aja. Itu bisa membantu Mbak Ulil untuk menyerap ke otak. Iya. Iya. Tapi pas ngeliat soal langsung blank. Karena sangat hot. Iya, benar-benar. Parah banget. TWK jujur li parah banget tahun kemarin. Tricky ya, menurut saya. ya Mbak Ulil ya. Tricky banget. Udah pede ternyata kok kayak udah pede banget gitu. Ya kan? Soalnya banyak banget yang bilang kan Mbak nggak perlu ngehafal, nggak usah belajar karena semuanya penalaran. Padahal tetap harus paham konsep. Betul, harus paham konsep. Dan ini sih Mbak Ulil kalau di TWK ini memang apa ya, jangan mengandalkan opini ya, opini pribadi. Itu jangan sampai sih, karena itu juga sebagai ujian kita ya Mbak Ulil ya, tadi radikalisme, kemudian nanti ada pemahaman Pancasila. Nanti kalau berkaitan dengan opini pribadi yang sebenarnya itu keliru ya jadi bahaya ya Mbak Ulil ya. Benar. Kayak menurutku kayaknya ini deh yang paling benar, yang paling pas, yang paling cocok. Kayak banyak teman menurutku. Oke deh Mbak Ratna, nanti kita lanjut di sesi Q&A ya. Siap Mbak Ulil. Monggo Mbak Ulil. Oke, makasih banyak Mbak Ratna. Aku lanjut ya, aku izin lanjut Mbak. Siap. Oke teman-teman, saya izin untuk share screen. Di mana ya PPT saya ya Allah? Sebentar ya. Sebentar, saya izin share screen sebentar. Di sini. Kalau tidak ada. Oh, ini dia. Oke, kelihatan ya teman-teman ya? Oke, terima kasih sudah direspon dengan anggukan. Sudah kelihatan, saya izin mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Maaf kalau saya nanti nggak terlalu enak ngejelasin, karena suara saya emang cempreng. Pertama itu, yang kedua, ya saya kalau ngomong emang kadang nggak beraturan gitu. Oke, nanti di pembahasan kali ini saya akan fokus ke beberapa hal yang tadi belum dibahas sama Mbak Ratna, tapi teman-teman bisa nanya apapun nanti kalau sudah di sesi Q&A, oke? Sebelumnya perkenalkan, saya Udal Afidah. Jadi saya sebenarnya di sini juga di formasi dosen di Kemendikbud. Tapi kenapa sih sharing session ini kok diperuntukkan untuk semua formasi? Karena basically teman-teman, sama dalam artian soalnya itu bakal sama dalam artian ini ya, materinya, kisi-kisinya itu sama semua. Terus kalau masalah persyaratan itu adalah satu hal yang mutlak yang bisa kita pelajari di PDF yang keluar nanti di masing-masing website di instansi yang ingin kita tuju. Jadi semua pertanyaan, banyak banget yang nanya ya, apalagi pas salah satu video saya di TikTok itu FYP, Kak, kalau Kemenkumham itu ada ya syarat tinggi badan. Sesederhana itu, tapi jarang saya jawab. Kenapa? Karena itu pertanyaan basic yang teman-teman bisa temukan dengan sangat mudah. Kenapa saya malah kadang jawabannya ketus, kadang saya jawabannya Kak cari dulu, kalau udah mentok tanya saya. Karena saya pengen teman-teman coba untuk sampai ujung, sampai mentok, sampai nggak ada lagi usaha yang bisa diusahakan. Baru tanya atau minta, Kak, saya lagi ada di keadaan A, B, C, saya bingung mau pilih formasi mana. Ada yang kemarin bilang saya mau menikah, tapi formasi saya cuma ada di pusat. Kalau saya menikah, calon saya tuh kerja di sini. Ada yang sampai konsultasi seperti itu. Apakah saya jawab? Iya, saya jawab. Karena itu kan mungkin sebenarnya orang itu sudah tahu jawabannya, tapi butuh diyakinkan. Apakah saya kasih jawaban kamu harus pilih ini? Enggak. Saya cuma menjawab kira-kira opsi apa dan risiko apa. Karena kebetulan saya juga sudah menikah. Jadi punya ngasih pandangan. Nah, nanti saya kasih tahu gimana caranya tahu gitu persyaratannya tuh apa, nyarinya tuh gimana. Karena mungkin banyak teman-teman yang baru daftar, yang belum pernah daftar sama sekali gitu ya. Dan teman-teman yang sudah pernah daftar, yang udah punya pengalaman, nanti di grup bisa saling sharing ya. Karena saya ngerasa banget teman-teman, satu kebaikan yang kita kasih ke orang itu sangat mungkin berpengaruh di masa depan. Kita nggak pernah tahu apakah besok, lusa, bisa jadi seminggu, bisa jadi saat pengumuman SKB, bisa jadi itu tabungan kita buat pengumuman SKB. Kita nggak pernah tahu kalau kita nggak pernah kalau kita nggak pernah merasa, oh ya saya tuh harus ini ya nanam kebaikan, walaupun hanya sharing, walaupun hanya ngasih tahu, jawab pertanyaan di grup dan lain sebagainya. Dan termasuk saya sama Mbak Ratna ya pada pagi kali ini, sebenarnya kalau dipikir kita juga mau punya weekend loh gitu. Saya mending weekendan sama anak saya dan suami. Tapi kan saya pikir saya pernah ada loh di posisi teman-teman yang itu saya kebingungan, yang itu saya butuh motivasi, saya butuh circle. Makanya kenapa saya bikin ini sama Mbak Ratna. Oke, kebanyakan intronya. Pagi ini di sesi saya kita akan bahas tentang pilih formasi. Emang wajib riset ya. Yang kedua, rahasia belajar dan berapa lama persiapan. Yang ketiga, baru 1 kali tes CPNS langsung lolos. Yang terakhir, cara jitu menaklukkan soal biar nggak kehabisan waktu. Ini semuanya saya jelaskan berdasarkan pengalaman saya dan apa yang saya tahu teman-teman. Kalau kira-kira teman-teman ada yang merasa kurang pas, teman-teman bisa chat di kolom komentar. Nanti saya bantu lengkapi. Oke deh, pertama, pilih formasi wajib riset nggak? Banyak yang bilang, udah kayak putus asa deh, cari kerja, yang penting CPNS apa aja deh. Banyak mungkin ya. Nggak ada nih, yang kualifikasi S1 jurusan saya, udah deh saya pakai SMA. Maksud saya, it's okay, nggak apa-apa, cuma kita harus tahu risikonya. Risiko yang akan kita terima, karena CPNS ini kan kita harapannya akadnya adalah kita sampai pensiun ya teman-teman, sampai pensiun. Apakah itu akan jadi karir yang akan kita lakukan dengan sepenuh hati gitu sampai dengan akhir masa kerja kita? Kan itu pertanyaannya. Makanya kenapa wajib riset? Apa aja sih yang di riset? Tentu persyaratan. Misalnya dosen, butuh TOEFL nggak?
oh ternyata dosen tuh nggak butuh TOEFL, mau di Kemendikbud, mau di Kemenak, nggak ada persyaratan, belum ada persyaratan TOEFL sampai dengan terakhir CPNS. Ada sertifikat komputer, apa sih informasi yang ada sertifikat komputer? Di mana sih aku bisa tahu itu ada sertifikat komputer atau enggak? Ya di PDF-nya, teman-teman langsung misalnya Kemenkumham, CPNS Kemenkumham 2023, klik langsung ke website, download. Semuanya jelas di situ dan lebih valid daripada teman-teman tanya ke teman atau teman-teman tanya ke orang yang itu sama-sama baru mau daftar. Malah jawabannya salah, malah bikin rumsing, ya kan? Terus udah ada di kamu belum persyaratannya? Udah ada di kita belum? Oh belum ada. Mau tetap daftar atau enggak? Kalau mau, ya udah lengkapin dari sekarang. Coba usahakan dari sekarang. Sebenarnya itu sesuatu yang sederhana ya, tetapi kan kadang tuh kita kayak terlalu banyak terbawa, aduh temanku nih Mas apa namanya bilang kalau tingginya tuh ternyata segini, boleh segini, oh ternyata boleh loh nggak pakai TOEFL, oh boleh tuh lo pakai prediksi dan lain sebagainya. Prediksi TOEFL kan sempet ada juga ya yang ngebolehin pakai prediksi, ada yang harus apa namanya official tesnya. Terus yang kedua step seleksi. Apa aja sih SKB-nya tuh ada apa aja ya? Kalau dosen tuh ada yang CAT pakai komputer lagi, ada yang wawancara. Nah, kalau wawancara tuh gimana ya? Wawancara tuh ditanya apa ya? Terus isu-isunya gimana ya? Kalau wawancara banyak yang banyak ada orang dalamnya atau enggak ya? Walaupun saya tuh enggak mengiyakan ya ada orang dalam atau enggak, cuma ya itu faktanya. Walaupun tidak selalu dan tidak semua. Apakah ada? Saya yakin sih masih ada. Bahkan di setingkat Kemendikbud gitu ya, yang dosen pun orang dalam artian ya memang sudah menuju atau punya preferensi yang lebih berat ke beberapa kandidat. Nah, itu harus tahu risiko dan harus siap gitu. Karena lebih sakit gagal SKB daripada SKD. Ya walaupun SKD itu kayak perangnya tuh jauh lebih berat menurut saya. Yang ketiga gaji. Gaji nanti nih teman-teman ngelihat di website ketika milih formasi kisaran gaji 3, sekian sampai 4, sekian. Itu misal teman-teman pilih di Papua. Risikonya apa sih? Ninggalin keluarga, butuh tiket pesawat, mudik butuh tiket pesawat, gaji sekian, cari tahu biaya hidup, masuk nggak? Karena teman-teman, ketika kita dipilih, terpilih, atau kita mencoba lolos gitu ya, berarti kan kita menyingkirkan sekian orang. Nah, kalau kita nggak siap dengan semua risiko, terus tiba-tiba kita resign karena alasan gaji, loh, lah dulu kamu memutuskan untuk mendaftar, emang nggak tahu gajinya? Kecuali ada alasan-alasan yang selain itu, misalnya kayak lingkungan yang sangat toksik, atau mungkin hal-hal yang kita tuh memang nggak bisa sampai maksimal untuk cari tahu gitu di instansi itu. Tapi kan kalau gaji itu kan sesuatu yang bisa kita ini ya antisipasi. Oh gaji 3 juta di Papua cukup nggak kira-kira? Jangan-jangan setahun udah malah kita nombok. Nah gitu kan, ada nggak? Ada teman-teman, ada bahkan sampai masuk berita kan. Yang nggak masuk berita juga banyak gitu. Terus penempatan, siap ditempatkan dimanapun, yang udah menikah gimana tuh anaknya, harus pindah sekolah, istrinya gimana, harus LDM apa gimana, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Dan itu tuh kayak yang kita lebih mantep kalau kita tahu risikonya. Kita lebih mantep dan cara kita berdoa atau mengusahakan itu lebih mantep. Bahkan saya berdoa tuh sampai saya list, nanti kalau misal saya keterima, saya harus keluar kota, it's okay ya Allah nggak apa-apa, karena nanti bakal seperti ini gitu. Karena ya itu saya menunjukkan bahwa saya siap dengan risikonya, jadi nggak apa-apa kalau saya sekarang keterima, kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, saya terus ada satu hal yang mau saya sampaikan, CPNS itu bukan segalanya. Yang bukan segalanya, banyak loh yang di swasta gajinya lebih melambung tinggi. Kemarin baru ada yang komen di postingan tentang dosen. Alah, gaji dosen tuh lebih sedikit loh dari buruh pabrik lulusan SMA, kayak gitu. Ngapain daftar dosen gitu-gitulah pokoknya ada yang nyinyir. Apakah itu benar atau enggak? Ya bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Kayak gitu. Makanya cek berdasarkan fakta dan itu lebih baik kita yang ngecek sendiri. Gitu. Tanya kayak lihat range gaji kayak dan lain sebagainya. Namun, jika CPNS menjadi salah satu pilihan karir kita, pastikan kita menjadi salah satu kandidat yang mempersiapkan diri sebaik mungkin, sehingga bila nanti memang takdir kita lolos CPNS, kita tidak akan menyia-nyiakan. Karena susah sekali masuknya, dan capek banget gitu ya, belajarnya.
Oke, teman-teman lanjut. Ini, oke. Usahakan sampai tidak ada lagi usaha yang bisa kamu lakukan. Udah sampai mentok, Mas Tato Tum gitu ya, kalau istilahnya sampai titik darah penghabisan, sampai kayak yang ya udahlah, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tawakal, ya kan? Tawakal itu kan kombinasi antara usaha dan juga doa, bukan doa doang, bukan pasrah ya, beda sama pasrah. Udah nggak bisa belajar karena udah mempelajari semuanya. Udah berdoa, udah maksimal, ibadah, sedekah, dan lain sebagainya itu udah benar-benar maksimal. Ya usahakan sampai benar-benar puas. Oke, kayak ngerasa puas aja. Kalaupun nanti gagal, yakin deh teman-teman, yakin itu semua usaha tuh akan tergantikan dengan yang lebih baik. Gitu, lanjut ya. Ini kok agak susah di. Aduh, ini apa sih? Oh, ini. Apa aja yang perlu dipertimbangkan? Tadi ya, kualifikasi SMA. Nggak punya sertifikat komputer dan TOEFL. Formasi apa ya? Ada nggak ya? Jangan tanya ke saya, jangan tanya ke teman. Cari tahu sendiri dulu. Tanya ke grup boleh, tapi kayaknya teman-teman juga jadi sebel kalau tanya yang basic kayak gini. Seolah-olah teman-teman ini belum cari tahu sendiri. Saya baru Kak, saya belum pernah punya pengalaman, tapi ada Google kok. Teman-teman bisa langsung cek di Google formasi SMA, ntar cek dulu di website atau artikel yang nggak terlalu bereputasi gitu ya. Nanti ada tuh beberapa instansi yang memang untuk SMA. Dari situ langsung ke websitenya. Itu. Nah, dari websitenya langsung download PDF-nya. Dari PDF-nya cari adakah syarat sertifikat TOEFL atau komputer gitu. Terus kualifikasi SMA, ada semua sertifnya. Tinggi badannya nih nggak cukup. Aduh ya Allah. Ada nggak ya instansi lain yang nggak mensyaratkan penempatannya gimana ya, gajinya gimana? Gitu kan. Terus yang ketiga, kualifikasi S1, jurusannya hukum Islam, daftar di kualifikasi yang spesifikali hukum Islam atau hukum umum ya, mana peluang yang lebih besar. Kalau hukum Islam toh tapi peluangnya kecil, kalau hukum secara umum tapi saingan sama banyak orang, baiknya yang mana ya? Terus kalau dosen Kemendikbud di univ mana ya? Jenis univnya ada PTNBH, PTNBLU sama satuan kerja. Aku pengen di satuan kerja aja deh yang dekat rumah. Misalnya aku pengen di PTNBH aja deh, siap nggak dengan saingannya? Kalau satuan kerja siap nggak dengan gajinya? Karena masing-masing ini secara insentif sepertinya berbeda. Gitu. Nah, orang-orang nih dari belahan Indonesia bagian manapun ini ada yang persiapannya udah 70%, 60%, 55%. Dia udah nggak bingung tentang pertanyaan ini. Dia lagi belajar TIU mungkin. Dia udah try out ke 60 kali mungkin. Nah, kita tuh lagi di posisi mana? Aduh, aku tuh masih jauh banget. Ya nggak apa-apa. It's okay, nggak apa-apa. Kalau masih dalam tahap ini juga nggak apa-apa. Karena starting point kita beda, teman-teman. Mungkin teman-teman nyambi kerja jadi sandwich can, it's okay, ya mulai dari sekarang gitu, masih ada waktu. Oke, lanjut. Gimana cara risetnya? Teman-teman list semua kemungkinan formasi yang akan didaftar. Ada yang bingung mau dosen atau instansi daerah ya. Kalau dosen satuan kerja, cuma ada di satuan kerja, kayak politeknik, tapi kalau daerah itu gimana ya jenjang karirnya, itu kan yang perlu dipikirkan. Terus riset langsung ke webnya yang tadi saya bilang ya, terus download hasil akhir SKD atau SKB, pelajari formasinya, ya berapa yang keterima, minimal nilai SKD-nya berapa, maksimalnya berapa, jadi targetku paling enggak sekian. Step SKB-nya ada apa aja ya? Oh, ada wawancaranya ada apa aja ya? Terus ada apa sih, kayak ada yang tes bela diri gitu, apa ya, yang dari instansi mana, kalau Kejaksaan apa Kemenkumham gitu ya, yang penjaga tahanan kalau nggak salah. Itu gimana ya? Bener nggak? Saya nggak tahu ya, ini saya nggak bikin isu, tapi saya nanya ini bener atau enggak, coba nanti dicek. Oke, pertama kali tes kok bisa sih langsung lolos CPNS? Coba kita kulik ya teman-teman ya. Nggak cuma saya, ya satu kali tes langsung lolos, mungkin banyak, dan saya salah satu orang yang beruntung. Ini gini ya, yang belum pada
pernah coba CPNS nih kira-kira seperti ini suasana SKD yang saya juga baru pertama kali, saat itu baru pertama kali. Ada yang trouble, ya kan? Ada yang udah mulai trouble, kan kita ke distract. Nah, itu tuh salah satu yang harus kita persiapkan mentalnya. Mulai dari mana ya? Biar langsung lolos, bingung banget. Dulu saya juga bingung. Saya juga merasakan kebingungan yang sama kok. Saya bingung mulai dari TWK, saya benci sekali hafalan. Dari TKP juga itu logika banget ya. Dari TIU, saya lebih pede di hitungan sebenarnya, tapi juga ada banyak beberapa hitungan yang saya ngerasa kok susah banget gitu. Kayak variasi soalnya gitu loh teman-teman. Jadi kita tahu satu tipe soal gitu, tapi ada beberapa variasi. Misalnya TIU itu ada tipe soal A, ada A1, A2 gitu. Nah, itu juga kadang saya ngerasa, aduh, kayaknya udah yakin ya tipe soal yang ini. Oh, ternyata saya masih belum mengetahui. Itu tuh ada variasinya. Kayak gitu. Nah, apa aja sih harus dilakukan? Pertama, pelajari medan perang. Gimana cara mempelajarinya? Apa aja sih yang kisi-kisinya tuh apa aja sih? Berapa lama waktunya? Saya harus menyelesaikan satu soal maksimal berapa detik. Bahkan kita hitungannya detik. Kalau bisa kita hitungannya detik. Bukan menit, berapa menit berarti seolah-olah lebih dari 1 menit, padahal nggak bisa nyelesain soal lebih dari segitu. Kayak harus secepat itu. Iya, memang harus secepat itu, apalagi ngulang soal, itu sangat tidak direkomendasikan. Pelajari medan perang, oh nanti di satu ruangan, kita bareng-bareng, harus siap-siap ke distrak, terus kemudian nanti kita bisa langsung lihat live report skor kita, dan lain sebagainya. Itu pelajari medan perangnya. Saingan kita berapa ratus, berapa puluh, setidaknya tahu. Walaupun jangan fokus ke sana nantinya, tapi at least tahu gitu. Terus buat rencana belajar, seperti yang saya kasih tahu di e-course saya, rencana belajar TWK, TKP, TIU, setiap orang beda-beda. Mau mulai dari mana dulu? Saya dulu, saya itu dulu TWK dulu, TKP, dan baru, saya itu TWK, saya TIU, baru TKP. Terakhir itu sesuai urutan ya berarti ya. Sesuai urutan, karena saya coba bolak-balik itu, hancur lebur nilai saya. Saya hancur lebur nilai saya. Saya coba bolak-balik. Saya lebih pede sesuai urutan. Berapa skor saya? 424. 424, waktu itu saya mengerjakan dengan tenang, dengan percaya diri, tidak overthinking, tidak gerusa-gerusu sih. Saya merasa saya cukup waktunya. Saya punya spare 5 atau 10 menit sebelum saya submit dan semuanya sudah saya kerjakan. Apa ada yang ngasal? Ya ada. Masa nggak ada yang ngasal? Ada. Saya ada yang ngasal. Kenapa ngasal? Ngasal dalam artinya udah mikir mentok, tapi itu kayak nggak nemu jawabannya. Ya udah, menurut feeling yang terbaik yang mana gitu. Terus apalagi ya teman-teman ya, cari dan buat materi belajar. Kalau ngerasa lemah di hafalan ya buat ringkasan. Kalau ngerasa kuat di hafalan ya it's okay kalau misalnya nggak mau buat ringkasan. Kalau perlu sambil direkam, terus didengerin, lagi lari pagi didengerin, lagi masak didengerin, ya kan? Nanti sambil mengingat-ingat, emang kayak gitu ya dulu. Saya dulu kayak gitu. Saya dulu sampai sebegitunya. Terus buat jadwal belajar, pagi, siang, sore, malam kah? Weekend iya nggak? Tryoutnya saat minggu 1 kali, 2 kali, atau 3 kali? Kapan aja? Terus harus evaluasi tryout, terus dikasih tanda nih soal tryout, apaan ini nggak hot. Wajar lah saya dapat tinggi gitu misalnya. Nanti udah tinggi-tinggi, ternyata kan nggak hot ya. Terus melambung, turun, merosot jauh. Itu kan sometimes mempengaruhi mental teman-teman. Jadi kasih note. Kalau itu terlalu susah juga kasih note. Jadi it's okay lah, nggak apa-apa. Ini turun sedikit karena emang agak susah kayak gitu. Dulu saya kayak gitu. Terus disiplin dan konsisten. Tadi ya, pokoknya udah jelasin Kak Ratna caranya disiplin, caranya konsisten, dan lain sebagainya. Terus lanjut. Kenapa nih nggak lanjut? Udah bukan saatnya leyeh-leyeh sekarang atau nggak sama sekali. Dulu saya mikirnya mau daftar CPNS, ya mati-matian aja belajar. Harus, wajib. Kalau nggak mau mati-matian, nggak mau seserius itu belajarnya, mending nggak usah daftar. Karena secapek itu daftar aja tuh menurut saya tuh capek. Harus nyiapin administrasi, harus ngecek administrasi, harus lihat formasi, dan lain sebagainya. Menurut saya itu cukup melelahkan.
Jadi saya pikir mau daftar berarti harus sungguh-sungguh. Nggak sungguh-sungguh nggak usah daftar. Gitu. Jadi saya nggak punya kamus, yang penting punya pengalaman. Nggak. Saya nggak mau daftar CPNS buat yang kesekian kalinya. Karena menurut saya itu terlalu menguras energi, perasaan, overthinking saya, waktu saya. Kalau saya jadi ibu ya saya sudah sebegitu mati-matiannya meluangkan waktu, memisahkan toddler dari saya sendiri untuk belajar biar fokus gitu. Ini motivasi aja sih teman-teman. Saya pernah di posisi teman-teman juga. Apalagi cara menaklukkan soal. Kita hitungannya detik per soal. Berapa sih soal TWK? Berapa sih soal TIU? Berapa sih soal TKP? Berapa waktu in total? Walaupun sebenarnya itu nggak dibagi-bagi waktunya, kan kita harus ngebagi-bagi sendiri biar kita nggak kehabisan waktu, teman-teman. Ya kan? Terus key point yang tadi Karatna kasih tahu, Baratna kasih tahu pas ngebahas soal itu ada key point-nya. Nah, teman-teman latihan untuk menemukan itu, karena kalau sudah menemukan itu mengalir seperti air, maksudnya kayak yang ini jawabannya, kayak kerikil lagi, ini materi yang ini mah ini jawabannya, karena udah tahu key point-nya. Dan tidak mengulang, jangan mengulang atau kalian akan terjebak dalam pusaran pusaran habit yang mengulang-ulang, kadang ngerasa nggak hapus, ini belum diulang lagi, diulang sampai 3 kali ngulangnya, habis waktunya guys, habis. Dan itu sangat buat mental down sekali. Oke, lanjut. Oke, kita ke soal ya. Kenapa? Ini tuh soal TWK, teman-teman. Boleh silahkan dikerjakan. Waktunya 1 menit aja. Ya, dari bentar. Jangan dulu dibaca deh soalnya. Bentar. Saya timer. Sebentar, saya timer. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Silahkan dikerjakan. Sudah habis waktunya, mari kita bahas. Anda memahami bahwa pemerintah saat ini tengah fokus untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari paham radikalisme yang dilakukan lewat penandatanganan surat keputusan bersama penanganan radikalisme ASN oleh 11 kementerian dan lembaga. Anda diberikan kewenangan oleh pimpinan untuk menangkal radikalisme di instansi Anda bekerja. Berikut adalah yang bukan upaya preventif yang akan Anda lakukan dalam menangkal radikalisme. Upaya preventif atau pencegahan. Mencegah ya, bukan mengobati. Pertama, A. Mengajak ASN untuk waspada terhadap provokasi dan hasutan. B. Mengedukasi ASN untuk menjalankan aktivitas keagamaan dengan toleran. C. Melakukan upaya deradikalisasi terhadap ASN yang terpapar paham radikalisme. D. Mengadakan workshop atau seminar pencegahan propaganda radikal. Dan yang terakhir, mengadakan seminar kebangsaan dan penanaman nilai Pancasila kepada ASN yang terpapar paham radikalisme. Apa jawabannya, teman-teman? Jawabannya yang C. Ini kayak ngomongin apa ya? Ya, yang C. Karena kan preventif.
Pencegahan nih teman-teman, ada yang masih jawab B mungkin ya. Masih ada jawab ya, rata-rata jawab aja kalau nggak B, kalau nggak C, atau yang E. Ya, jawabannya yang C ya teman-teman ya. Udah segitu aja ya teman-teman. Karena ini sih key point-nya tuh preventif. Ini tentang radikalisme. Ya, ini KKP bagian radikalisme. Ini udah jelas ya bagian radikalisme karena di sini udah jelas welo radikalisme, dan jawabannya apakah ada jawab ini apa namanya, dulu saya dapat soal kayak gini, saya dapat soal yang seperti ini, yang kalau kita nggak tahu key point-nya atau nggak baca ini secara teliti ya pusing duluan. Padahal kalau baca ini kan apa namanya kalau saya baca ini kan saya ini preventif untuk mencegah. Oke ya teman-teman ya. Sepertinya sudah. Oke, terima kasih teman-teman. Kapan-kapan kita bahas soal lagi. Sekarang karena saya materi kedua dan saya sendiri moderatornya, sebentar ya, saya izin stop. Oke, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Tadi sudah banyak yang tanya ya, Mbak Ratna, kita mau mulai dari mana ya? Kita mulai yang raise hand dulu, apa yang tanya-tanya dulu? Tadi kayak Mbak Ratna udah sambil jawabin ya? Iya, sedikit. Ya, iya. Ini pertama yang tanya tentang dosen, terus tentang ini mungkin Dari pertanyaan ya dari atas ya. Dari atas tuh dari mana ya, Mbak Ratna? Oh, tinggal berapa lama lagi CPNS? Ya, tinggal berapa lama Mbak Ratna? Isu-isunya mundur terus ya ini ya. Katanya awal April, Mei, Juni. Ini Juni udah habis mau masuk ke Juli ya, Mbak Ulil ya. Ya, fokus Iya, aja benar. belajar sih. Ya Mbak Ulil, nanti kalau udah waktunya udah siap ya Mbak Ulil ya. Kalau menurut saya teman-teman, ada mah pasti ada seleksinya, insya Allah tahun ini ya Mbak Iya, Ratna. iya ada. Insya Allah tetap tahun ini. Tapi kalau kapannya, sayangnya nggak punya bocoran Panselnas. Kita juga bukan Panselnas, jadi kita juga sama-sama Iya, mantau ya Mbak Ratna. iya betul. Oke, terus lanjut. Aku sambil bacain, mau milih cum laude, akreditasinya nggak mendukung. Gimana Kak cara ikut simulasi BKN? Gimana Mbak Ratna? Pantau Instagram BKN berbagai daerah teman-teman. Nah nanti war kursi itu kemarin itu nggak ada 1 jam udah habis 500 kursi. Dah nggak ada 1 jam itu udah habis itu. Jadi benar-benar harus dipantau sih Instagram BKN dari tiap titik lokasi yang nanti dipilih. Begitu Mbak Ulil. Oke, terus untuk ketentuan farmasi dosen jalur cum laude harus cum laude S1 dan S2-nya atau S2 aja, Mbak? Kalau cum laude itu kayaknya difokuskan yang S2-nya S2. S2 ya, Mbak? Heeh, S2. Ya, betul. Saya juga menangkapnya gitu. Setahu Mm-mm. saya cum laude itu untuk S2-nya aja. Terus untuk dosen kemarin TOEFL-nya berapa? Nggak ada ya kan ya, Mbak ya? Ya, nggak ada, Mbak. Nggak ada. Ada, tapi mungkin disuruh in English pas SKB sangat mungkin ya, Mbak Ya, ya? sangat-sangat mungkin potensinya. Soal bahasa Inggris juga ada di SKB. Ya, itu tadi yang nggak ada itu Kemenak, Kemendikbud nggak ada. Kalau dosen lainnya ada yang ada ya, Mbak ya? Ya, ada yang ada kementerian lain. Ini Mbak Ratna, Kak, apakah bisa ikut CPNS guru tapi belum PPG? Oh ya, itu kalau setahu saya kemarin sih yang prioritasnya memang yang PPG, Mbak Nur Hawima gitu. Jadi ya udah mengantongi sertifikat pendidik ya entah PPG ataupun yang sudah PPG Daljab gitu ya, entah prajabatan atau dalam jabatan itu yang diprioritaskan gitu Mbak Oke. Ulil. Ini
Lanjut, Kak izin bertanya untuk syarat formasi dosen, apakah jurusan dan prodi di S1 dan S2 harus linear? Linear? Harus linear nggak, Mbak? Sebenarnya itu S1, kembali ke masing-masing instansi nggak sih, Mbak? betul. Kampusnya. Kadangkala yang A itu tidak harus linear, jadi diterima. Tapi dia di kampus lain, ternyata ada yang enggak gitu. Iya, Beda-beda, betul. Mbak Ulil. Jadi mending tanya ke instansinya ya, Mbak ya. Betul. Tanya, misalnya di UNJ, tanya langsung ke Hmm. UNJ. Mm-mm. Apakah saya bisa melamar dengan formasi ini, dengan background pendidikan saya ini? Gitu. Terus belajar sehari berapa jam? Kalau Mbak Ratna berapa jam? Kalau aku dulu minimal 2 jam. Minimal 2 jam. Saya ada jadwal pagi, siang, malam, Mbak Ulil. Karena kemarin itu SKD sekaligus belajar SKB saya itu kemarin. Mungkin itu juga yang menjadikan ada untungnya yang SKB-nya bisa mendongkrak ya Mbak Ulil. Tapi negatifnya Oh, ke distrak, agak ke distrak juga itu di mm-mm. SKD gitu. Jadi ya plus minus. Iya, itu tergantung ya teman-teman. Mm-mm. Teman-teman mau gimana kalau Mbak Ratna itu disambi SKB karena mungkin ngerasa Mm-mm. SKB juga butuh banyak persiapan ya Mbak. Betul, betul. Kalau saya nggak sama sekali belajar SKB saat SKD. Kenapa? Karena tapi jadi malah Mbak Ratna tuh didongkrak SKB ya. Ya SKB saya dari Ya, itu malah urutan didongkrak SKB. 41 itu jadi urutan 8. 33 Wah, anak tangga lah ya naiknya. Allah. Ya, mungkin itu dari Iya, positifnya di situ. iya, 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 iya. Hmm. Nah, itu bisa disesuaikan dengan Iya, teman-teman ya. betul. Terus lanjut dulu. Bentar ya Jadi teman-teman. ini tadi yang TWK banyak ke distrak ya. A sama C. Ya begitulah memang tricky ya TWK. Terus lanjut untuk formasi dosen lagi harus punya publikasi jurnal atau ada batas minimal publikasi. Kalau secara administrasi nggak ada ya Mbak ya. SKB Iya, juga nggak ada minimal. Cuma nanti paling ditanya saat ditanya. wawancara. Kemarin Mm-mm. udah kita bahas lengkap sih Udah. ya Mbak ya di Ya di mini ini kelas, kelas di dosen. webinar dosen juga. Mm-mm. Eh, nggak ada, yang jelas nggak ada kalau secara administrasi. Kemudian kalau kita daftar di formasi yang kosong tahun lalu, apakah persentase amannya cukup besar? Formasi kosong Nggak, itu maksudnya nggak daftar ya Mbak? iya. Cuman ya Oh, nggak ada yang menjamin ya, Mbak Ulil ya, karena tiap tahun bisa oke. beda kondisinya. Beda, iya bener bisa beda. Yang tahun lalu sepi, tahun 2000 Mm-mm. terakhir 2021 sepi, 2023 membludak ada. Berbeda. Ya, Iya, jadi nggak ada yang bisa jamin Kak. Jadi iya. kita kayak kadang cuma cuma ngayem-ngayem diri sendiri setelah Bismillah. Bisa Mm-mm. bisa bisa. Betul. Eh, terus kalau yang daftar 2 orang atau kurang, masih adakah sistem harus lulus PG dulu atau lanjut aja dua-duanya? PG itu Semuanya. mutlak, Mm-mm. PG itu mutlak ya Mbak. Iya, Jadi mutlak. mau 1 orang nggak lulus PG ya Ya udah kosong. kedepak ya. Mm-mm. Oh iya, oh itu udah dijawab. Oke. Eh masih mau jadi dosen? Nggak bisa ya. Iya, saya juga jadi bertanya-tanya nih. Tapi emang katanya ya tahun-tahun awal tuh ya udahlah siap-siap, Iya, siap-siap, Mbak ya. siap-siap Siap-siap. ke Prihatin lah psikolog, ya, masih prihatin. psikolog atau ke psikiater. Aduh. Masih. Aduh. Ya begitulah. Tapi ya gimana, udah harus yang diterima ya, Mbak ya. Iya, Terima. adain paket tryout. Nah Gimana itu, ya Mbak? Mbak Ulil katanya Nah, siap, Mbak. Kak, tips jalur langitnya dong Kak, biar lolos. Itu Mbak Nah, Ratna jalur langitnya gimana? Ini the most powerful ya. apa ya usaha ya Mbak ya sebenarnya. Mm-mm. Betul sih. Jalur langitnya ini bukan bukan bermaksud gimana gimana ya Mbak Ulil ya, ini sekadar sharing. Jadi memang saya tuh aktif aktif belajar tuh malah seringnya di dini hari Mbak Ulil. Jadi setelah ya sesuai keagamaan ya Islam di dini hari itu kan lebih lebih mujarab ya komunikasi ke Tuhan gitu ya Mbak Ulil. Nah, itu Iya betul. langsung langsung saya buat belajar. Terus ya amalan-amalan sih kalau
Kalau yang saya benar-benar tangkep ya dari salah satu seorang gitu yang menasihati bahwasanya 75% itu memang dari usaha diri kita sendiri, teman-teman. Ya, Barulah yang 25%-nya itu dari segala faktor yang mendukung. Ya termasuk rezeki, kemudian restu, doa gitu. Tapi usaha kita sendiri itu 75%. Jadi saya sangat setuju tadi Mbak Ulil agak tegas banget ya menyampaikan. Sampai usahanya mentok dulu, sampai nggak tahu mau gimana lagi gitu ya Mbak Ulil ya. Termasuk juga di jalur langit gitu teman-teman. Jadi kencangkan segala usaha entah yang memang duniawi maupun yang jalur langit. Begitu. Kalau Mbak Ulil benar-benar. ada ini Ya, kayaknya benar-benar. ramuan jalur langit Mbak Ulil. Kalau saya sebenarnya ini yang saya juga pernah sampaikan. Coba dari hal basic, sholat tepat waktu. Iya, Itu dulu, sholat tepat waktu ketika dipanggil kita langsung langsung. memenuhi. Misalnya ini untuk yang muslim ya, kalau Iya. yang non muslim bisa disesuaikan. Mm-mm. Karena ketika kita dipanggil kita buru-buru memenuhi, berarti kalau kita punya mau kita juga pengen Allah segera mengabulkan. Iya. Itu kan make sense. Mm-mm. Walaupun nggak semuanya harus make sense sih, tapi setidaknya itu fair loh. Kayak kita minta dikabulkan, tapi kita aja nggak sesungguh-sungguh itu menjalankan apa yang disuruh. Sedangkan takdir itu kan siapa sih yang punya, teman-teman? Mati-matian. Dulu saya mati-matian kayak apa belajar, kalau saya nggak lolos juga saya lagi mikir. Beberapa waktu saya pernah berpikir kalau saya nggak lolos saya tuh lagi ngapain ya sekarang. Nggak mungkin saya ada nih bikin acara sama Mbak Ratna, itu Iya. impossible kan Mbak Ratna. Iya, bener Saya Mbak. lagi, ya saya mungkin lagi belajar, Mm-mm. saya ikut acara ini gitu teman-teman. Waktu itu ya itu sih jalur langitnya, sholat tepat waktu, lain-lainnya yang sunah-sunah juga Iya, dilakukan, betul. berdoa. Dikencangkan. Ya benar. Kak, di grup nanti ada field report nggak kalau pas SKD nanti? Waduh. Kalau Field mau report. ada diskusi ya nggak apa-apa ya. Misalkan yang udah tes nih, kasih bocoran. Iya, Monggo sih. itu kalau sebenarnya itu tergantung ya teman-teman. Karena dulu saya Bener. juga termasuk orang yang berburu FR. Gimana Mm. cara berburu dia udah, karena saya dapat hari-hari terakhir itu saya berburu di TikTok. Iya, iya bener Mbak Dan Ulil. di YouTube itu iya, penuh dengan komentar biasanya Mbak Ulil di iya. YouTube. Apa Itu ada yang pro channel-channel? kontra. Iya. Benar. Itu ada yang pro kontra sih Mbak. Ada yang merasa nggak terima. Iya. Kalau saya, Saya yang ya, netral kalau tapi saya, ya ambil manfaat. Ya iya. Mbak Ulil ya. Karena gini, field report itu report seaktualnya itu tidak sama. Betul. Tidak mungkin, impossible. Karena saya nggak menemukan kesamaan. Kisi-kisi aja ya Mbak ya. Itu lebih kayak ke, waduh nih saya harus nyiapin ini juga berarti Iya. kira-kira nih. Walaupun ada yang keluar, ada yang keluar. Kak, nanti ada rekaman Zoom. Ada nggak tahu, ntar Mbak Rata aja lah yang jawab itu ya di grup. Jadwal jam belajar dong Kak. Jadwal jam belajar tadi ya Mbak Ratna dini hari. Kalau saya karena saya punya toddler, saya sesuaikan aja sama anak saya gitu. Saya sebenarnya punya jadwal. Kalau itu mulus ya saya sesuai yang di e-course saya itu saya, dan di TikTok saya itu saya jadwalnya kayak gitu teman-teman. Pagi Sama-sama. sebelum sholat malam itu ntar diterusin, tidur bentar, ada waktu istirahat juga saya terusin, sampai saya ngerasa belajar itu mual. Iya, mual banget, muak ya Mbak. Benek. Iya, blenger. Sampai gini loh, kadang saking bencinya sama soalnya, lihat ya, gue nggak bakal lihat lagi. Iya. Kayak gitu. Nggak apa-apa deh sekarang gue liatin. Kalau aku sih sehari bisa 4 sesi ya Mbak Ulil. Waduh, 4 sesi. itu lebih ekstrim. Lebih ekstrim. Iya, galau-galan aku SKD, SKB bareng. Oke, lanjut. Apa betul sewaktu pembukaan CPNS nanti pembubuhan materi itu bakalan lama? Perlukah stokin materi dari sekarang? Gimana, Mbak? Ya isunya kan kemarin ada yang lama ya Mbak Ulil, tapi aku sendiri kemarin alhamdulillah sih 5 menit jadi pembubuhan di Skill Academy itu. Kalau stoknya dari sekarang nggak usah ya Mbak Ulil, nanti takutnya malah Nggak kadang usah. atau gimana. Soalnya mau stok sekarang juga yang bikin lama tuh proses pembubuhannya, bukan belinya. Belinya mah cepet. Iya. Gitu. Nah,
gitu ya. Iya. Terus sedihnya itu belajar apa tuh udah belajar pengen pilih farmasi Pemda ternyata nggak ada, tapi pilihannya cuma Pemda karena udah menikah nggak mungkin LDM. Ya saya merasakan hal itu karena saya akan LDM juga ini. Apa ya Kak, semangat. Mungkin ada farmasi lain, coba nanti ketika buka langsung diburu farmasi apa yang keluar. Iya. Ya, ini sih ini hal tersulit. Kayaknya 2024 ada nggak sih Mbak Ulil yang Iya, Pemda Pemda banyak yang buka. Pemda banyak yang 2024 buka ini? CPNS. Kalau kemarin kan nggak ada yang sama sekali buka CPNS ya Mbak. Pemda tuh, ya nggak sih? Iya, kalau 2023 nggak ada. Ada. Itu Ya, banyak yang kecewa, banyak ya. buang. 2024 ini yang kayaknya banyak. Iya, lanjut. Bagaimana cara mengatasi kepikiran terhadap saingan kita banyak yang lebih berpengalaman, senior yang sudah pernah tes, dan SKD-nya tinggi, tapi gagal di SKB kan mungkin mereka tahun sebelumnya pasti udah lebih mantep lagi. Gimana Mbak Ratna? Ini fresh graduate. Wah, kalau itu memang terjadi di saya ya Mbak Ulil ya. Banyak apa namanya peserta lain itu yang sudah berpengalaman, sudah senior lah istilahnya. Sempat juga mengatasi rasa kepikiran itu ya overthinking ya sampai nangis juga. Tapi satu hal sih yang pada saat itu bikin saya bangkit karena memang setidaknya saya sudah diberi kesempatan Allah ya Mbak sudah masuk ke tahap SKB. Maka tadi kalimatnya Mbak Ulil kalau kalau nggak sekarang ya nggak sama sekali kayak gitu ya Mbak Ulil. Jadi pada saat itu benar-benar apa ya, saya persiapkan dengan matang dari awal sampai akhir. Pokoknya percaya diri aja, jangan minder. Terus apa potensi yang kita punya itu memang ya ditonjolkan gitu ya Mbak Ulil ya. Tapi ya dengan tidak over gitu Kak Bunga tadi. Pokoknya gimana ya? Kalau dari saran saya ini sebagai fresh graduate, memang iya kita akui fresh graduate itu memang belum ada pengalaman, tapi jangan sampai kosong gitu Kak Ulil. Apalagi nanti di wawancara, kemudian micro teaching, jangan sampai kosong gitu. Apa yang kita punya, nilai daripada diri kita, yaitu yang istilahnya diperlihatkan gitu, sehingga kita memang ada nih kelayakan untuk diterima. Gitu Mbak Ulil. Tapi Mbak Ulil juga ada Betul. pengalaman ini kayaknya. Dari peserta yang lain ada yang dari mana Mbak Ulil kemarin? Universitas luar negeri ya? Iya, yang lebih keren. Ya, saya kalah banget lah. Bahkan ketika walaupun saya tuh di final announcement saya tuh peringkat 1, saya Peringkat masih satu. merasa saya minder gitu karena ya secara pengalaman mungkin saya nggak banyak. Tapi gini sih teman-teman, semua orang tuh punya background masing-masing, starting point masing-masing. Jadi comparing itu sangat useless, membandingkan tuh sangat nggak penting, sangat nggak penting banget, nggak penting itu. Kenapa? Karena mau ngebandingin kayak apapun ya nggak apple to apple. Kenapa nggak apple to apple? Kenapa nggak bisa dibandingkan? Ya karena misalnya teman-teman, kenapa sih teman-teman sampai bisa belum punya pengalaman? Kan kalau dirunut sampai belakang banget itu ada alasannya, ada reasonnya, ya kan? Ya misalnya teman-teman nih ngebandingin sama yang udah punya pengalaman 5 tahun, bisa jadi itu karena beda tanggal lahir aja kan teman-teman, lebih muda karena so jadi punya pengalamannya itu nggak apple to apple, jadi sangat overthinking yang memang nggak harusnya overthinking, nggak perlu. Kalau lagi overthinking ya udah orang starting point-nya beda, kenapa harus dibandingin? Udah gitu aja, udah itu titik, nggak ada komanya, udah nggak bisa didebat. Mantap Mbak. Oke, Terus ini saya jurusan PAI, nanti bakal ditanya terkait materi PAI saat micro teaching. iya. Bisa jadi bisa Potensinya ada. Apalagi micro teaching ya Mbak. Nih masih banyak nih yang tanya nih. Mbak Ulil, Mbak Ratna, apakah ketika milih titik lokasi SKD nanti langsung bisa milih gedung, bangunan, atau tempat tesnya? Misal kita mau pilih di Tangerang, apakah langsung terlihat dapat dipilih di gedung atau bangunan apa? Bisa nggak Mbak? Ya udah ditentukan ya Mbak Ulil. Kita milih Tangerang ya nanti ikutin tilok ke Tangerang itu di mana? Kan gitu ya Mbak Ulil ya? Betul. Ikutin aja pokoknya. Iya, betul. Kak, untuk soal SKD apakah sama tingkat kesulitannya? Sama nggak Mbak? SMA, D3, S1, S2, S3? Beda ya Mbak ya? Ya, beda ya. Beda. Itu juga kelihatan kok dari hasil nilainya itu.
Bener 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 Makin kelihatan tinggi itu nilainya makin turun malah ya. Makin rendah, tinggi, makin rendah. Iya, makin tinggi pendidikan makin turun nilainya. Ya, iya, kemungkinan beda sih memang. iya, memang beda sih. Ya. Eh, Kemudian kalau formasi dosen biasanya kan sudah langsung pilih kampusnya ya, betul, langsung dipilih Langsung. kampus. Iya, langsung. Kak, kalau belajar SKB ketika sudah pengumuman SKD itu apakah waktu belajarnya cukup? Ya, itu pengalaman Mbak Tergantung. Ulil ini. Ya tentu saja nggak cukup sebenarnya. Itu saya ngesot-ngesot. Apalagi lagi ya, saya tuh kayak, aduh, nggak bisa dibayangkan. Apalagi saya punya anak ya. Maksudnya tuh nggak nggak make sense lah. Maksudnya soalnya waktunya singkat. Tapi saya juga nggak mau belajar. Karena gini, saya mikir mungkin nggak kayak Mbak Ratna ya. Mungkin Mbak Ratna tuh sangat legowo hatinya kalaupun nggak lolos SKD ya udahlah nggak apa-apa belajar SKB. Kalau saya, sayang banget gitu waktu itu ngapain saya belajar SKB. Tapi saat sudah lolos SKD, waduh kenapa aku tidak belajar kemarin gitu teman-teman. Waktu itu saya jadi kenapa ya waktu itu aku nggak belajar pas SKB saat SKD karena waktu itu memang di dosen itu mepet ya Mbak. Iya, mepet banget itu. Ada ini juga kan perubahan kan Mbak Ulil. Yang awalnya Iya kan benar. CAT dulu, tiba-tiba Mak Jegagi diubah jadi non CAT dulu ya Mbak Ulil. Wah itu Iya berapa parah. seminggu itu? Iya nggak sih? Benar. Lanjut Kak, kalau formasi CPNS Pemda banyak kan informasinya sama di website. Iya kok di website ya Mbak Ratna Ya, semuanya di ada di website website. ya ada semua. Terus Kak, bagaimana pembagian waktu mengerjakan SKD? Terus Kak Ratna bagaimana persiapan SKD sebelum tes SKD dan rekomendasi TO itu Mbak Ratna tolong dijawab itu gimana pembagian waktu pas SKD? Kalau Mbak Ratna SKD gimana bagi waktu? itu ya, kalau aku kan di TWK dulu, Mbak Ulil TWK itu 30 menit lah maksimal. Terus di TKP, TKP itu 35 menit, 5 menit. Terus habis itu di TIU, ya udah langsung sampai akhir itu. Karena saya menyadari TIU-nya emang kurang, butuh waktu gitu loh Mbak Ulil. Cuma Jadi total tuh harusnya kan ada ini ya pengulangan pen. gitu kan nggak ada. Iya. Aku langsung kehabisan waktu hilang aku soal terakhir aja nggak kejawab Pak Mbak Ulil. Dan di luar prediksi ya. Aku try out itu pernah sampai 400 lebih Mbak Ulil. 400 400 lebih lebih. di try out. Tapi Ya. ternyata hasilnya di hari H 373 itu. Untungnya masih di ambang batas jurang. Kalau kalau Il. kalau kalau dulu tuh 110 ya Mbak waktunya kan? Ya, Ya, 110. Kalau itu saya juga sama persis. 1 menit itu maksimal. Nggak ada tawar-menawar. Terakhir TKP. Saya ngebut aja TKP karena menurut saya, ya udahlah masih dapat skor. Kayak ya. gitu. Waktu itu kira kayak gitu. Jadi saya punya spare tuh 5 atau 10 menit karena saya sengebut itu sama TKP. Sengebut itu dan bismillah sih tapi ngebutnya ya tetap dibaca ya, jangan di soalnya ada yang bilang baca aja itu jawabannya langsung. Enggak sih Saya kalau iya nggak Mbak Ulil ya, enggak ya. enggak, saya nggak merekomendasikan untuk jawab. Iya, tetap baca soal dengan teknik cepat gitu. Terus eh, persiapan SKB saat SKD itu gimana Mbak Ratna? Ya itu tadi sih ada pembagian waktu. Nanti aku kirim kali ya Mbak jadwalku di grup. Boleh, 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 boleh. Iya. Oke, terus rekomendasi TO mana Mbak dulu? Pakai TO Ya, mana? oh ya beberapa sih. Ya, Ayo CPNS, Privat Alfaiz, Teman ASN, terus sempat dosen desa juga Mbak Ulil saya. Terus beberapa tryout gratis itu saya ikuti semua itu. Dan Jian. Yang gratis itu. tryout gratis itu banyak ya biasa di ID CPNS ya Mbak Ulil ya itu ya. Iya, walaupun nggak semuanya berkualitas, ya nggak Mbak? Bener. Biasanya cuma untuk ini aja sih latihan manajemen Manas-manasin waktu. otak, ya Iya, nggak sih? manas-manasin otak. Manasin otak, Mengingat materi juga bisa sih. benar, benar. Walaupun nggak banyak yang nggak hot juga kok, Iya, kayak banyak yang hafalan masihan. iya. Kadang aku juga ambil cuma yang tryout TIU doang. Jadi bagian TIU doang yang tak kerjain lainnya kosong. Oh iya, Ada iya. gitu. Itu ya Jadi Allah, ini makasih ya Mas Dendi udah dibantu jawab, jadi saya bisa iya. skip karena saya sambil lihat jawabannya. Itu
Itu jawabannya ya benar ya. Iya, betul. Perbedaan Komisar Kemendikbud dan Kemenak. Beda kementerian, Kak. Mm-mm. Kemenak di bawah Kementerian Agama, Kemendikbud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara apa ya, saya mau bilang mungkin secara gaji juga beda ya. Iya, gajinya beda. Itu butuh difikirkan. Kemenak ya di atas Kemendikbud. Itu udah Iya. bukan rahasia. Kemdikbud itu paling bawah nggak sih, Mbak? Ya benar. Jadi kalau teman-teman ada yang di Aduh. Kemenak yang buka, menurut saya sih kalau saya dulu ada di Kemenak juga saya daftar Kemenak mungkin ya. Cuma karena nggak ada, jadi ya saya Kemendikbud daftarnya. Ya Kemenak tapi formasinya dikit ya Mbak. Iya, Kemenak 1, 2 gitu tak paling. Udah siap. Waktu belajarnya berapa lama Kak? Apakah setelah formasi buka? Kalau saya nggak, saya sebelum formasi buka. Sebelum Kalau Mbak Ratna, formasi. Ya, sebelum formasi itu udah diarahin orang tua sih, Mbak. Kayak didorong gitulah untuk ya sekadar lihat dulu informasi, terus habis itu soal tipenya kayak gimana CPNS. Pokoknya intensif itu setelah wisuda itu, Mbak, 2 bulan. ya. Saya juga kurang lebih 2 bulan. Jadi Ya. sebelum pengumuman formasi. Betul. Terus ini kalau formasi Widya Iswara atau sekolah dosen ada syarat TOEFL nggak? Ini Mbak coba bisa dilihat ya Mbak di PDF-nya. Kalau saya nggak ada sih. Coba tapi bisa di make sure lagi di website. Yang dosen sih nggak ada TOEFL ya Mbak. Ya Widya Iswara kurang tahu tuh. Iya. Terus izin Kak mau nanya kalau kita ikut CPNS kebidanan itu ada syarat TOEFL nggak? Dan komputer. Wah. Aduh. Jawabannya itu takut salah sih kalau ngejawab. Dicek lagi aja nanti. Langsung biasanya tuh Kemenkes ya. Kemenkes ya Mbak? Iya, Kemenkes. Ya nggak sih Mbak? Iya, betul. Ya Kemenkes. Memang sih tahun kemarin nggak ada CPNS bidan. Tapi kan isunya ini bakal bukan nih CPNS buat guru sama tenaga kesehatan. Coba di refernya ke CPNS 2021 ya Mbak? Iya, dilihat 2021 kan bukaan ya kalau nggak salah. Nah, itu apakah ada atau enggak? Iya, untuk pandangan. Kemarin tryout di bimbel mana dulu? Itu ya tadi udah dijawab ya sama Mbak Ratna. Terus Kak saya belajar sambil kerja bisa kan ya? Kak ini kayaknya Kak saya belajar sambil kerja bisa kan ya manajemen waktu. Kayaknya cuma butuh motivasi. Iya, kalau ini bisanya pasti bisa dong. Bisa nggak manajemen waktu sambil kerja? Iya bisa. Pasti. Iya. Ya bisa tuh pasti bisa. Iya. Tapi seberapa bisa kan bisa mungkin ada tingkatan ya bisa sekedar bisa belajarnya sebisanya sedapatnya atau bisa yang benar-benar meluangkan waktu belajarnya pakai target. Ini target ini materi TWK bagian ABC ini selesai dalam waktu seminggu. Saya kerjain di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nanti terakhir saya latihan soal kayak gitu-gitu. Sedetail gitu. Iya. Targetnya. Jadi itu kan ya Mbak Ratna. Iya, harus detail target itu biar kita juga termotivasi ya Mbak Ulil ya. Biar kita tahu nih targetnya sekian ya berarti harus. Iya, benar. Gitu sih. Bisa lah, bisa Kak. Siapa tadi? Kak Akbar ya, Kak Akbar. Lanjut, yang udah dijawab saya skip. Jadwal belajar untuk SKB dosen gimana ya Kak cara menyeimbangkan cara menyeimbangkan belajar yang di kisi-kisi dan terkait prodi kita. Gimana ya Mbak Ratna? Ya. Cara belajar yang kalau saya kemarin sih dari Tridharma Perguruan Tinggi dulu karena itu materi banyak sekali ya. Dharma Perguruan Tinggi terus habis itu benar. apa namanya penalaran pemecahan masalah ya. Habis itu bahasa Inggris baru psikologi gitu. Terus prodinya aku juga sebenarnya sempet buka-buka sih materi tentang prodi kita, tapi lebih fokusnya yang materi yang buat micro teaching ya, Mbak Ulil ya. Itu. Iya. Itu. Oke deh gitu ya. Mbak, ini ada yang raise hand satu. Iya. Mbak Ani boleh? Silakan.
Makasih atas kesempatannya Mbak Ratna, Mbak Ulil. Ya, ada pertanyaan, Mbak Ratna. Kadang ada yang komputernya itu delay jaringannya gitu. Nah, gimana ya Kak kalau misalnya amit-amit nih kita kejadian kayak gitu, apa yang harus dilakukan gitu? Apakah langsung komplain atau misalnya minta bantuan sama panitia gitu, ribut sendiri kan manggil-manggil dari meja gitu, atau gimana? Tunggu jaringannya sampai bisa menyala lagi gitu, normal lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya masih agak bingung Kak yang masalah pengambilan SKD dan SKB gitu. Eh, Tadi kan Mbak Ratna SKD-nya di Semarang, SKB-nya di Jogja gitu. Nah, tapi kan kalau SKB itu kan dia online kan ya sistemnya gitu. Apakah ada jedanya gitu walaupun online atau kita harus ke lokasinya ke Jogja gitu? Gitu sih Kak. Terima kasih pertanyaannya. Itu aja. Mbak Ulil? Gimana Mbak Ratna? Oh iya. Oh, Tadi eh, jenengan dulu enggak apa-apa? ya, kalau tadi benar nih dijawab sama Mas Dendi itu angkat tangan aja, angkat tangan tanpa bersuara. Itu nanti dikasih tahu secara detail eh, caranya ketika memang ada problem itu. Terus yang kedua pertanyaannya gimana tadi apakah online, apa harus ke Jogja gitu Mbak? Ada jedanya waktunya Mbak saat SKB? Ya, jadi kan kalau entah SKD ataupun SKB memang harus ke daerah lokasi, Kak Ani, meskipun memang online. Online-nya itu kan memang di apa ya? Titik lokasinya itu gitu loh. Tapi kitanya Oh, alah berarti ada kayak SKD-nya gitu ya Kak, iya, walaupun SKB misalnya di tempat tertentu gitu iya, untuk betul, posnya. betul sekali, Kak Ani. Kalau untuk micro teaching itu gimana ya Kak? Maksudnya apakah di rumah masing-masing atau sama ke lokasi juga gitu? Iya, kalau micro teaching sama wawancara itu di tempat masing-masing, bebas mau di rumah atau di mana yang memang kondisi jaringannya enak gitu ya, lancar sampai akhir. Karena nanti kalau kondisi jaringannya nggak nyaman ya, nggak lancar itu nanti terpengaruh dengan jadwal kita yang langsung digeser ke jam lain gitu, Kak Ani. Kak, punten tadi saya terlempar dari Zoom. Eh, Yang mana sampai mana? Yang wawancara Tadi sama micro teaching? yang micro teaching tadi Ya. sampai Kak. Wawancara dan micro teaching itu memang dari tempat masing-masing, Kak Ani. Bisa dari rumah ataupun ya di mana saja yang memang stabil jaringannya. Karena kalau jaringan kita nggak stabil, nggak nyaman, nanti terpengaruh ke jadwal, bisa diundur di jam selanjutnya gitu. Gitu ya. Oke, Kak. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, baik teman-teman. Sebelum ini udah semuanya terjawab. Ya. Sebelum Ya. diakhiri kita mau kasih info ya Mbak Ratna. Jadi Iya. kita ini memang sebenarnya mau ngadain satu acara itu tapi khusus acara bedah soal, ngebedah soal. Ini bukan bimbel ya, ini bukan bimbel SKD tapi acara untuk apa namanya ngebedah soal apa? Soal-soal SKD yang ditemui oleh kita, saya, Kak Ratna, sama satu kawan saya, tapi dia itu dari Kejaksaan. Dari formasi lain, iya dari kejaksaan, beliau mencapai skor lebih dari 440 ya. Nah, tapi ini masih ini ya, Mbak Ratna. Kita masih coming soon, ya masih coming soon. Nanti apakah limited? Apakah terbatas orangnya? Kita rencananya mau terbatas karena mau intimate aja ya. Mau memaksimalkan juga ketika ngebahas karena kan ngebahas soal itu kan butuh energi yang luar biasa ya teman-teman. Kita butuh sampai dasar ngebahasnya karena kenapa kita bakal bahas materi nggak? Ya kita bakal bahas materi tapi kita nggak kayak bimbel ngebahas dari dasar banget. Jadi ya mungkin kita bahas di poin-poin materinya ya Mbak ya. Nanti teman-teman bisa
bisa ini ya Mbak, bisa ngedik sendiri, ngegali sendiri dari materi yang kita kasih Disampaikan. secara soft file. Betul Ya, sekali. secara soft file itu bakal dapet ya Mbak ya. Iya, insya Allah diusahakan. Iya. Terus lainnya apa Mbak? Keuntungannya. Keuntungannya ya kita ngajak untuk konsisten fokus sih Mbak Ulil ya. Iya, Karena kan benar. ya lingkungan itu kan mempengaruhi juga ya Mbak. Jadi ini kita Iya, nah ngajak maksudnya itu untuk jadi circle. iya, Circle apa circle ya? betul. Yang memang fokus sih terhadap SKD Mm-mm. CPNS 2024 kayak udah nggak ada lah leyeh-leyeh lagi gitu ya Mbak Ulil ya. Jadi kita bersamai, kita kita Benar. kita ikutan berjuang ya Mbak Ulil ya. Karena nggak gampang banget untuk Mm-mm. mengadakan ini, membahas soal yang notabene itu bukan basic kita sebenarnya ya Mbak ya. Tapi apa yang kita punya, ilmu yang kita ada, Iya, kita benar. miliki, pengenlah untuk di-sharing ya Mbak Ulil ya. Iya, Share. benar. Jadi nanti soal-soal itu memang kita buat sendiri, teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka ngelihat soal yang double-double itu ada soal di sini kok sama kayak soal di sini itu insya Allah nggak menemukan soal yang kita bahas ketika di acara. Itu yang pertama. Yang kedua memang kita pengen mengasih soal yang merepresentasikan dengan soal-soal yang kita temui saat SKD. Mm-mm. Nah nanti Mbak Ratna ini nggak pegang TWK karena emang beliau ahli di TWK ya, Enggak teman-teman. Terus juga tadi nih. ya cara nge-explain itu sangat enak ya. Nanti saya pegang di TKP, terus teman saya itu karena ini sangat kuat di matematika, guru matematika juga dulu, tapi akhirnya pilih farmasi SMA karena dulu nggak ada CPNS. Itu nggak ada CPNS khusus guru matematika. Nah, beliau ini akan nge-hold yang TIU atau TIU. Gitu ya, Mbak Ratna. Betul. Iya, kalau mau cari circle ambis tenang aja. Saya Mbak Ratna udah cukup ambis, sangat Ambis ambis. banget Bahkan sih. Ini kita udah nggak perpaduan SKD. ambis ya Mbak kita Mbak. Ya, kita udah nggak SKD, kita kayak pengen ambis kayak yang, ayo teman-teman pasti bisa buat. Karena kan kita belum nyentuh SKD sebenarnya dari kemarin ya. Kita tuh fokus ke dosen, formasi dosen, untuk SKB dosen, terus webinar dosen. Nah ini tuh baru kita pengen cuma sekedar merepresentasikan apa sih yang kita temui kemarin gitu sih ya Mbak ya. Iya betul. Ya kira-kira begitulah yang kita temui kayak gitu. Kira-kira begitu. Gitu ya Mbak, tapi masih coming soon. Ya kalau yang tertarik gimana Mbak? Yang tertarik ya. Tertarik gimana Mbak? Yang tertarik nanti bisa chat ke Mbak Ratna. Saya tertarik gitu ya, kayak ngecek dulu gitu karena saya juga Mbak Ratna masih bingung mau berapa ya bukanya, berapa slot. Jujur aja nih, ini harusnya dapur ya, nggak usah diomongin. Tapi nggak apa-apa lah diomongin aja. Gitu ya teman-teman. Jadi bisa ngecek nanti chat ke Mbak Ratna personally. Nanti saya juga. Ya ini tuh masih berapa orang ya, monggo yang mau chat dulu. Saya nggak woro-woro dulu di grup. Kapan? Kapannya itu ya siap-siap aja karena insya Allah nggak lama lagi. Gitu ya Mbak Ratna. Betul. Ya. Ada lagi nggak Mbak? Cukup dari saya Mbak Ulil. Oke deh, gitu ya teman-teman ya. Harapannya teman-teman semangat untuk belajar karena bisa teman-teman. Itu memang banyak banget materinya, tapi itu bisa. Kenapa saya yakin bisa? Karena itu sesuatu yang bisa dibaca, dilihat, dan susah sih. Saya akui susah. Tapi susahnya tuh yang saya bisa bilang nggak sesusah itu kok. Kenapa saya bilang nggak sesusah itu? Walaupun kadang ada faktor hoki ya Mbak. Mungkin soal aku lebih mudah dari soal Mbak Ratna. Makanya skor SKD ku lebih tinggi mungkin. Tapi kan kita nggak bisa menggantungkan nasib kita ke faktor hoki. Maksudnya kali aja besok teman-teman dapetnya gampang. Karena jujur aja, beberapa saya ngerasa apa namanya ada yang bilang susah banget, tapi saya bikin deg-degan. Tapi ternyata saat saya baca, oh terpaham konsepnya nggak sesusah itu kok. Iya. Ya nggak sih Mbak Ratna? Iya benar. Mungkin Mbak Ratna jeblosnya dulu di TIU kali ya? Iya di TIU-nya. Persis 80 passing grade. Ya, saya bersyukur sih. Tuh. Untung nggak 75 Tenang Mbak. aja weekend. Iya. Makanya nanti saya ngerasa juga nggak terlalu pede di TIU ya. Jadi saya kasih ke teman saya yang emang bener-bener dia kompeten gitu di TIU. Tenang aja pasti weekend ya. Iya. Karena saya nggak mungkin weekday. Nggak ada yang jaga anak saya kalau weekday. Kalau mau pesen langsung nama aja kali ya Mbak. Nama dan formasi mungkin ya.
Iya, nanti kita bisa infoin dahulu kalau sudah terbit kita dahuluin dulu gitu kali ya Mbak ya. Iya, betul. Soalnya saya ini belum begitu detail. Saya tapi kita emang udah Mbak nanti bahas ini kita bikin soal yang hot, yang sesuai FR. Memang mungkin kita nggak ngebahas banyak, tapi kita pengen ngebahas dalam Iya. sampai dasar. Pas Yang soalnya ya, bukan materinya ya. Iya, yang berbobot lah istilahnya Mbak El. Iya, benar ya, berbobot. Soalnya gini teman-teman, kalau bimbel itu kan memang harus dari dasar. Kayak yang sebenarnya teman-teman tuh bisa baca, teman-teman belajar dulu. Jadi teman-teman besok belajar dulu, biar nyambung Iya, gitu. Ya benar. nggak sih Mbak Ratna? Atau nggak Betul. flashback, review dulu, Iya. biar nyambung pas ngebahas soal. Soalnya kalau bimbel itu kan benar-benar dituntun dari basic. Misalnya Basic. TIU, pecahan, campuran, pecahan biasa. Kita Kita udah kita ndak. anggap udah bisa pecahan kayak gitu udah bisa. Jadi harus review dulu ya basicnya. Karena kita mau lari. Mau maraton ini. Iya. Oke deh, gitu ya teman-teman. Warna ada closing statement nggak Mbak? Oke, dari saya benar-benar apa ya? Para pejuang CPNS 2024 tolong fokus ya ke depan. Bahkan kami yang sudah lolos pun ingin tetap membersamai perjuangan teman-teman. Jadi manfaatkan dengan baik kesempatan ini. Perihal hasil bukan ranah kita. Kita harus maksimalkan usaha dan doa sebagai keterbatasan kita seorang hamba. Gitu teman-teman ya. Semangat pokoknya. Gitu Mbak. Cukup. Oke, makasih Mbak Ratna. Ya teman-teman semangat terus. Aduh, klasik banget ya bilang semangat. Ya, makanya kita pengen membersamai teman-teman. Misalnya ada keluh kesah, ya udah nggak apa-apa. Chat personal nggak apa-apa ya Mbak Ratna. Tapi ya mohon dimengerti kalau agak slow respon. Kalau benar-benar slow respon nggak dibalas, boleh di-ping lagi. Ya teman-teman. Ada dilema juga monggo. Kalau tanya soal tanya saya. Jadi mohon maaf kalau misalnya agak lama gitu. Boleh di-ping lagi kalau tanya soal. Nah, siap-siap. Nah, semoga teman-teman setelah ini langsung review buka materi SKD yang belum buka sama sekali, yang udah teruskan sesuai dengan jadwal, yang lagi kendor, cari lagi motivasinya, cari lagi alasan the biggest why-nya itu apa? Kenapa sih harus memperjuangkan ini? Apa jangan-jangan sebenarnya CPNS itu bukan sesuatu yang diinginkan? Kalau iya, capek banget kalau harus berjuang ke sesuatu yang sebenarnya bukan kita mau gitu. Oke, itu lagi demotivasi, ya semangat nih banyak kerjaan. Saya juga kadang demotivasi kalau ngadepin anak ya, udah ngadepin anak. Kalau itu kerjaan ya, karena saya tuh masih part time ya. Tapi anak itu ya Allah, astagfirullah. Banyak banget dramanya dan itu bikin saya demotivasi apalagi kalau malah curhat. Udah ya kita cukupkan. Udah 11:30 teman-teman, makasih banyak ya yang udah hadir. Semoga semuanya yang hadir di sini lolos CPNS 2024 dengan 1 kali tes, tidak perlu lagi mengulang di 2025 atau tahun-tahun selanjutnya. Amin ya Allah, amin. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ratna, Mbak Ulil. Sama-sama, Kak.